정신 차려야지 뭐. Kisah menyedihkan perjuangan seorang ibu yang membesarkan anak dengan suatu penyakit hingga ia dikucilkan dari masyarakat. 이봐 아줌마! 안녕하세요. Meskipun menanggung banyak beban, Yongsin tak pernah mengeluh dan berusaha ikhlas untuk menjalani kehidupannya, termasuk menerima kondisi putrinya yang bernama Lee Bom. Sementara itu, mobil yang dikendarai oleh Sokyun hampir saja menabrak Lee Bom yang sedang berlarian di jalan desa. Beruntung, Sokyun bisa berhenti tepat waktu dan segera keluar dari mobil untuk memeriksa kondisi si anak. Ia sangat terkejut ketika mengetahui jika Lee Bom adalah putri dari Yongsin, mengingat keduanya pernah menjalin asmara. Sudah 8 tahun berlalu semenjak Sokyun melaksanakan wajib militer dan bekerja di Seoul, dan semenjak itulah keduanya tidak saling bertukar kabar. Ketika Sokyun ingin menanyakan siapakah ayah dari Lee Bom, Yongsin hanya terdiam sehingga membuat Sokyun semakin penasaran. Di kota Seoul, seorang dokter ahli bedah bernama Min Ki-seo terlihat sedang melakukan operasi kepada seorang pasien. Sebelumnya, ia sempat bersitegang dengan keluarga pasien lantaran mereka meragukan kemampuannya sebagai dokter bedah, terlebih saat melihat usianya yang tergolong masih muda untuk seukuran dokter ahli. Meskipun arogan dan kasar, namun semua rekan sejawat mengakui kehebatan Ki-seo dalam menangani para pasien. Ternyata ia banyak belajar dari ayahnya yang juga seorang dokter, sementara ibunya adalah seorang pengusaha sukses. Namun karena suatu masalah, kedua orang tua Ki-seo tinggal terpisah dan ayahnya beralih profesi sebagai supir taksi. 어떻게 지민이 거야 이 또라이 새끼야! Ki-seo berusaha menyangkal ketika ia melihat laporan medis milik kekasihnya yang bernama Jimin yang menerangkan bahwa Jimin mengidap penyakit kanker pankreas. Berulang kali ia berusaha memastikan kebenaran dari laporan itu, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menanyakan langsung kepada Jimin yang sedang bertugas di sebuah pulau kecil. Di sana, Jimin mengabdikan dirinya sebagai dokter dan selalu siap membantu warga setempat setiap saat. Bahkan saat sedang bersama Ki-seo, Jimin tak ragu meninggalkannya hanya untuk menolong warga yang membutuhkan bantuan medis. Setelah mendengar langsung pengakuan dari Jimin tentang penyakitnya, Ki-seo mendesak Jimin untuk ikut dengannya kembali ke Seoul dan menjalani perawatan di sana. Ia berjanji akan menyelamatkan Jimin dengan segala cara dan melarang kekasihnya untuk menolak ajakannya itu. Pada akhirnya, Jimin hanya bisa mengikuti kemauan Ki-seo karena ia sangat mengenal sifatnya yang keras kepala. Setibanya di Seoul, Ki-seo langsung mendiskusikan cara untuk menyelamatkan Jimin dengan seorang dokter bernama Cha, yang mana dokter tersebut adalah ayah dari Jimin. Dokter Cha menolak melakukan tindakan apapun karena ia mengetahui kondisi putrinya yang memang sulit untuk ditolong. Namun Ki-seo bersikeras melakukan operasi dan dokter Cha hanya bisa membiarkannya. 제 여자이기도 합니다. Pada akhirnya, Ki-seo tak bisa berbuat apapun untuk menolong Jimin saat ia melihat dengan mata kepalanya sendiri jika kondisi dalam tubuh Jimin sudah sangat memprihatinkan, yang mana sel kanker sudah menyebar di semua organ tubuhnya. Operasi itu pun batal dilanjutkan dan membuat Ki-seo frustasi karena tak bisa berbuat apapun untuk menolong kekasihnya. 이 돌대가리 새끼들아! 이 닭대가리들! Pada suatu hari, Lee Bom melaporkan pada ibunya jika kakek Lee kabur dari rumah. Keduanya pun bergegas mencari sang kakek dengan berjalan menyusuri desa. Ia lalu mendapat informasi jika sang kakek pergi menaiki kapal keluar pulau. Di tempat yang sama, terlihat Jimin sedang membeli sebuah boneka beruang lalu menaiki kapal yang sama dengan yang dinaiki oleh Yongsin beserta Ki-seok yang mengikutinya. Ki-seok menanyakan alasan Jimin pergi ke Pulau Purum, alih-alih ikut dengannya ke luar negeri. Jimin lalu bercerita tentang kesalahan yang pernah dilakukannya sewaktu ia menjadi dokter magang di sebuah rumah sakit, yang mana hal itu menyebabkan seorang gadis kecil terkena suatu penyakit. Hal tersebut terjadi karena kelalaiannya ketika melakukan transfusi darah pada anak tersebut. HIV에 감염된 아이가 있어.
Selama 2 tahun ini, Jimin dihantui oleh perasaan bersalah dan ingin meminta maaf pada anak itu. Namun karena ia merasa usianya sudah tak lama lagi, ia meminta pada Ki Seok untuk mencari anak tersebut dan menyampaikan penyesalannya. Ki Seo ingin meyakinkan pada Jimin bahwa insiden itu bukanlah kesalahan Jimin sepenuhnya, namun perutnya terasa mual akibat gelombang laut yang menggoyang-goyangkan kapal. Ia pun sibuk memuntahkan isi perut dan tak menyadari jika Jimin sudah berhasil bertemu dengan Lee Bom di atas kapal itu. Saat pertama kali melihat Lee Bom, naluri Jimin langsung yakin jika anak kecil itulah yang ia cari. Ia segera memberikan boneka beruang yang dibelinya sebagai tanda permintaan maaf yang tak sempat ia ucapkan karena ajal sudah menjemputnya. Saat Ki Seo kembali, ia melihat Jimin sudah terpejam selamanya dengan bersandar di bahu Lee Bom. Lee Bom dan Yongsin tak menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada Jimin dan mengira jika Jimin hanya sedang tertidur. Ki Seo langsung mendekap erat tubuh Jimin sembari meneteskan air matanya. Sepeninggal Jimin, Ki-suk merasa dirinya kacau dan tidak baik-baik saja. Ia selalu mengabaikan hal-hal yang terjadi di sekitarnya, namun bisa mudah terpicu amarah hanya karena hal sepele. Semua rekan sejawat berusaha memahami kondisi mental Ki-suk meskipun tak bisa banyak membantu. Hingga pada akhirnya, Ki-suk memutuskan untuk mengundurkan diri dari rumah sakit tempatnya bekerja, lantaran ia terbukti menganiaya seorang keluarga pasien. Hal itu bermula ketika Ki-suk mengetahui kelakuan seorang pria yang istrinya sedang sekarat. Bukannya fokus merawat kesehatan istrinya, pria itu justru sibuk memindahkan semua aset milik sang istri dan bersenang-senang dengan wanita lain. Merasa kesal dengan perilaku pria itu, Ki-suk menghajarnya habis-habisan sekaligus mengeluarkan amarah dalam hatinya setelah kematian Jimin. Meskipun Direktur Cha menyayangkan peristiwa tersebut, namun ia paham bagaimana watak Ki-suk yang keras kepala. Ayah Ki-suk yang bernama Tuan Min melihat putranya yang tampak frustasi dan berusaha mendekati serta menghiburnya. Namun Ki-suk hanya diam mengabaikan semua ucapan ayahnya. Berbeda dengan sikap Nyonya Min, ibu Ki-suk yang justru tampak bersemangat ketika mengetahui putranya berhenti dari rumah sakit, karena sebenarnya sudah sejak lama ia menginginkan Ki-suk membantunya mengelola perusahaan. Setelah menyelesaikan urusan di kantor polisi terkait kasus penganiayaan yang dilakukan Ki-suk, Nyonya Min langsung meminta pada putranya agar bersedia menemaninya di acara pembukaan pasaraya. Di sana, Nyonya Min dan Ki-suk melihat Seok-hyun yang sedang menangani keributan kecil antara pegawai pasaraya dengan seorang pembeli yang dituduh mencuri. 공짜로 신발 한 켤레씩 준다고 그러는데. Melihat cara Seok-hyun yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah, Nyonya Min menjadi tertarik padanya dan ingin merekrutnya untuk mengelola bisnisnya yang lain. Hampir setiap hari, Yongsin menyuruh putrinya untuk menghafal aturan hidup yang harus dijalani oleh Lee Bom terkait kondisi kesehatannya. Ia melarang Lee Bom berbagi peralatan pribadi dengan siapapun dan memastikan setiap sampah pribadi miliknya terbungkus rapat di kantong plastik lalu membawanya pulang. 엄마가 아침마다 하고 가라고 그러는 거. Lee Bom harus mengurus diri sendiri meski dalam keadaan terluka dan melarang siapapun untuk mendekatinya. Yongsin beralasan jika darah milik Lee Bom adalah darah istimewa yang membawa keberuntungan bagi seluruh keluarga, sehingga tak ada boleh orang lain yang mengetahui rahasia tersebut. Semenjak Seok-hyun dan Yongsin kembali bertemu, Nyonya Choi diliputi perasaan cemas, khawatir pendirian putranya akan goyah dan kembali mengejar Yongsin. Ia lalu memiliki ide untuk menjodohkan Yongsin dengan Tuan Park yang usianya jauh lebih tua dibandingkan Yongsin. Nyonya Choi mengajak Yongsin dan Tuan Park bertemu di sebuah restoran untuk saling berkenalan. Meskipun tak nyaman dengan perjodohan itu, namun Yongsin tetap berusaha sopan dan menghormati kedua orang yang usianya lebih tua darinya. Di waktu yang bersamaan, Lee Bom datang untuk mengabarkan pada ibunya bahwa kakek buang air besar di celana. Ibu dan anak itu pun bergegas pulang untuk memeriksa kondisi sang kakek. Adik lelaki Yongsin yang bernama Yongwoo
akhirnya datang jauh-jauh dari Seoul hanya untuk membantu kakeknya membersihkan diri karena selama ini sang kakek tak mau dirinya disentuh oleh orang lain selain Yongwoo. Merasa kewalahan harus menempuh perjalanan berjam-jam, Yongwoo pun mengeluh pada kakaknya dan menyarankan agar ia lekas menikah sehingga ada yang bisa membantu mengurus sang kakek. Selain itu, ia juga iba pada Lee Bum yang selalu disebut anak haram oleh teman-temannya lantaran tidak memiliki ayah. 네 남편 만들어서 해달라고 하면 되잖아. Ucapan Yongwoo itu membuat hati Yongsin menjadi gelisah dan mulai mempertimbangkan perjodohannya dengan Tuan Park. Ia pun pergi ke tempat Tuan Park untuk menunjukkan respon positifnya. Namun sayang, Tuan Park hanya tertarik untuk menikahi Yongsin, namun menolak untuk mengurusi hidup kakek Lee hingga membuat Yongsin berbalik pulang. Nyonya Min mengundang Seokhyun makan siang bersamanya dan Kisuk. Ia menawarkan kerjasama pada Seokhyun untuk mengurus usaha konstruksi di Pulau Purum yang langsung disetujui oleh Seokhyun. Selain itu, Nyonya Min juga menitipkan Kisuk pada Seokhyun untuk menjadi asistennya. Namun, Nyonya Min tak menyebutkan jika Kisuk adalah putra kandungnya, sehingga Seokhyun tak merasa segan untuk mengajarinya. Kisuk lalu mengikuti Seokhyun pergi ke Pulau Purum. Ketika mengetahui putranya kembali lagi ke kampung halaman, Nyonya Choi tak mau membukakan pintu untuknya karena mengira jika Seokhyun sudah menjadi pengangguran. Ia tak ingin menanggung malu di hadapan warga desa lantaran selama ini selalu memuji-muji Seokhyun yang menjabat sebagai manajer pasar raya. Nyonya Choi juga tak ingin anaknya kembali ke rumah sebelum Yongsin mendapatkan suami karena ia tak ingin hubungan keduanya kembali terjalin. Selagi Seokhyun berdebat dengan ibunya, Kisok pergi jalan-jalan berkeliling desa hingga ia sampai di depan rumah Lee Bum gara-gara mengikuti kakek Lee yang menggendong beruang boneka dari Jimin. Kakek Lee menyuruh Kisok untuk masuk dan menyuguhkan makanan yang sudah dicampuri obat tidur karena mengira jika obat itu adalah vitamin yang bagus untuk kesehatan. 이거 되게 몸에 좋고 귀한 거거든요. Ketika Kisuk hendak pamit pergi, tiba-tiba tubuhnya limbung dan jatuh tepat di pelukan Yongsin yang baru saja pulang. Akhirnya malam itu Kisuk tidur di rumah keluarga Lee, sementara Seokhyun sibuk mencarinya. Keesokan paginya, Kisuk terbangun dan langsung menarik boneka beruang yang terduduk di sampingnya. Tanpa berpamitan, Kisuk membawa pergi boneka itu dan Lee Bum mengejarnya. Ia berusaha meminta kembali boneka tersebut. Namun Kisuk tak bergeming dan terus berjalan pergi. Ia rupanya ingin menyimpan kenangan terakhir dari Jimin tanpa memahami bahwa Jimin memang sengaja memberikan boneka itu pada Lee Bum yang dianggap oleh Kisuk sebagai bentuk kesalahpahaman. Di tengah jalan, Kisuk dan Lee Bum melihat kerumunan warga yang sedang berusaha membantu seorang pria yang mengalami kecelakaan mesin traktor. Pria itu mengalami perdarahan hebat meski dokter desa sudah memberikan pertolongan medis. Awalnya, Kisuk mengabaikan kejadian itu. Namun setelah mendengar tangisan Boram yang takut ayahnya mati akibat kecelakaan, ditambah lagi sikap Lee Bum yang mengikhlaskan boneka beruang demi mendampingi Boram, pada akhirnya hati Kisuk pun tergerak untuk menolong pria itu. Ia mulai mengambil alih tindakan medis yang tadinya ditangani oleh dokter desa dan dengan cekatan tangannya mulai bekerja dan berhasil menghentikan perdarahan di kaki pria tersebut. Semua orang yang ada di sana turut merasa lega karena ayah Boram berhasil ditolong, sekaligus merasa takjub dengan kehebatan Kisuk. Saat Kisuk berdiri setelah menyelesaikan tindak medisnya, tiba-tiba ia jatuh pingsan dan dibawa ke klinik desa untuk dirawat. Ketika ia mendapatkan kesadarannya, ia segera pergi menuju ke rumah Lee Bum karena teringat boneka beruang Jimin. Kisuk menawarkan sejumlah uang pada Lee Bum untuk membeli boneka beruang, namun ditolak olehnya. Lee Bum rupanya hanya ingin boneka kesayangannya kembali padanya. Merasa kasihan pada Lee Bum, akhirnya Kisuk membiarkannya bermain bersama boneka beruang untuk sementara waktu. Ia meminta Yongsin untuk memberinya makan dan memutuskan untuk menyewa satu kamar kosong di rumah tersebut karena tak bisa menemukan penginapan terdekat, sementara hari sudah larut malam. 거기서 주무세요. 그럼 밤도 늦었는데. Sementara itu, Seokhyun terlihat sedang menyusuri jalanan desa untuk mencari keberadaan Kisuk.
Ketika ia melewati sebuah tempat di mana ia dulu biasa berkumpul bersama teman-temannya, Seokhyun jadi teringat pada Yongsin. Menurutnya, Yongsin adalah gadis tercantik di desa dan banyak pria yang mengejarnya. 나중에 커서 석현이랑 결혼하고 싶다. Seokhyun bahkan pernah bertaruh bersama teman-temannya untuk mendapatkan cinta Yongsin. Saat ia kembali ke rumah, ia melihat Lee Bom sedang berdiri di depan pintu menunggu Yongju. Namun Lee Bom enggan masuk ke dalam karena ia tahu jika Nyonya Choi tak menyukainya. 보람이가 용지 오빠도 꼭 데리고 오래가지고요. Pernyataan serupa juga ia dengar langsung dari ibunya dan semakin membuat hatinya gelisah. Untuk memastikan perasaan aneh yang tengah dirasakannya, Seokhyun pergi menyusul Lee Bom yang kini sudah berada di rumah Boram. Seokhyun hanya berdiri di depan rumah Boram sembari mengawasi Lee Bom yang sedang bermain bersama teman-temannya dan berusaha mengartikan perasaan di dalam hatinya. Yongsin yang berniat menjemput Lee Bom berpapasan dengan Seokhyun yang terlihat menggendong putrinya. Ia segera mengambil Lee Bom yang sudah tertidur dari gendongan Seokhyun. Ketika Seokhyun kembali menanyakan siapakah ayah dari Lee Bom, Yongsin hanya menjawab bahwa ayahnya adalah malaikat dan berjalan meninggalkannya. Baru beberapa meter berjalan, Yongsin tersandung batu, terguling ke ladang yang membuat Lee Bom menangis kesakitan sekaligus terkejut karena ia terjatuh dari gendongan. Seokhyun yang melihat peristiwa itu hanya memperhatikan dari jauh alih-alih membantu keduanya. Berita kehebatan Ki-sok dalam menangani perdarahan ayah Boram rupanya sudah terdengar seantero desa, sehingga banyak warga berkerumun di halaman rumah Yongsin untuk memeriksakan diri pada Ki-sok. Ki-sok merespon mereka dengan menunjukkan sikap kasar dan mengusir para warga pergi dari tempat itu. 의사 아니래잖아! Yongsin menegur sikap Ki-sok karena seharusnya ia bisa bersikap lebih sopan, mengingat banyak manula yang sengaja datang jauh-jauh hanya untuk bertemu dengannya. Merasa suasana hatinya jelek, Ki-sok pun pergi berjalan-jalan dan bertemu dengan kakek Lee yang sedang kebingungan mencari arah pulang. Pagi-pagi sekali, kakek Lee mengikuti Nyonya Song yang mengajaknya piknik di pinggir danau. Namun, karena Nyonya Song minum terlalu banyak dan menjadi mabuk, akhirnya kakek Lee pergi meninggalkannya. Setelah mengantar kakek Lee pulang, Ki-sok kembali melanjutkan aktivitasnya menyusuri jalanan desa, sembari menunggu Seokhyun kembali dari kota. Ketika ia melihat kapal feri di dermaga penumpang, tergambar jelas kenangan saat terakhirnya bersama Jimin. Ucapan Jimin kembali terngiang-ngiang di telinganya agar ia menemukan anak kecil yang terjangkit penyakit akibat keteledorannya. Nyonya Choi mendatangi Yongsin di tempat bekerjanya dan mengajaknya ke restoran untuk membicarakan perjodohan. Ia beralasan bahwa orang tua Yongsin menemuinya di dalam mimpi dan memintanya mencarikan calon suami bagi Yongsin. Nyonya Choi lalu menunjukkan foto seorang pria yang tampak masih muda, namun foto itu langsung direbut oleh Tuan Park yang ternyata diam-diam mengawasi pertemuan itu. Tuan Park bermaksud menghalangi perjodohan karena ia masih menaruh keminatan pada Yongsin meskipun enggan untuk merawat kakek Lee. Akhirnya Yongsin pamit pergi meninggalkan Nyonya Choi yang tengah berdebat dengan Tuan Park. Selepas menyelesaikan urusannya di kota, Seokhyun langsung disambut oleh Yongju yang mengajaknya bermain bola basket. Di waktu yang bersamaan, Yongsin dan Lee Bom sedang berjalan pulang. Ketika Lee Bom melihat Yongju, ia pun langsung berlari menghampiri dan menyemangatinya. Padahal Yongsin sangat ingin menghindari Seokhyun. Tanpa sengaja, Lee Bom terkena lemparan bola basket yang membuatnya mimisan. Yongsin langsung melarang siapapun untuk membantu Lee Bom dan menyuruh Lee Bom untuk mengurus lukanya sendiri. Lee Bom menghapus darahnya menggunakan tisu yang selalu tersedia di dalam tas dan memasukkan tisu tersebut ke dalam kantong plastik. Kegiatan Lee Bom yang sedang mengurus lukanya sendiri disaksikan oleh Ki-sok yang berada tak jauh dari tempat itu. Melihat Yongsin hanya berdiri memperhatikan putrinya, Ki-sok akhirnya menyadari bahwa anak kecil yang dimaksud oleh Jimin adalah Lee Bom. Rupanya, tepat sebelum ajal menjemput, Jimin berhasil bertemu dengan anak kecil yang selama ini ia cari. Dan boneka beruang yang dibelinya merupakan penanda bagi Ki-sok untuk menyampaikan amanat dari Jimin. 저섬에 살고 있어.
Sokyun tak bisa berhenti memikirkan Lee Bom dan cara Yongsin mendidiknya dengan melarang orang lain membantunya di saat terluka. Ia pun pergi ke tempat Yongsin dan mengajaknya bicara empat mata. Tanpa banyak basa-basi, Sokyun langsung memastikan apakah Lee Bom adalah anak kandungnya. Dan lagi-lagi, Yongsin bersikeras menyangkal pertanyaan itu sembari matanya yang berkaca-kaca karena menahan tangis. Ia berusaha menguatkan hatinya agar tak sampai luluh kembali pada Sokyun lalu mengakui kebenaran bahwa ia adalah ayah kandung Lee Bom. Sokyun lalu menasehatinya agar mengajari Lee Bom bersosialisasi dengan baik, termasuk menerima bantuan dari orang lain apalagi di saat ia terluka. Namun Yongsin hanya diam merespon saran dari Sokyun karena ia tak mungkin menjelaskan kondisi kesehatan Lee Bom kepada siapapun. 내가 그것까지 설명해야 돼? Pikiran Ki-suk masih berantakan dan ia ingin pergi menjauh dari keluarga Lee Bom. Selama ini, ia selalu menyangkal pengakuan Jimin tentang kesalahan yang dilakukannya pada Lee Bom. Namun di hari itu, ia membuktikan langsung kebenaran dari semua pernyataan Jimin. Tak tahu harus bagaimana menyikapi keadaan, Ki-suk berniat kembali ke Seoul, namun kapal feri terakhir di hari itu baru saja berangkat. Akhirnya ia mencari motel berhantu yang pernah diceritakan oleh Yongsin di waktu itu dengan harapan ia bisa bertemu hantu Jimin di sana dan mengobrol dengannya. Selain merindukannya, Ki-suk juga takjub dengan cara unik Jimin yang mengarahkannya pada Lee Bom melalui boneka beruang. 이야기를 좀 해야 되지 않겠냐 우리가. Pemilik motel yang bernama Docha lantas menawarkan jasa layanan wanita panggilan pada Ki-suk yang langsung diterima olehnya. Dikira akan melakukan hubungan intim bersama, ternyata wanita itu dibayar hanya untuk menyanyikan lagu pengantar tidur bagi Ki-suk. Karena wanita itu tak bisa menyanyikan lagu favoritnya, akhirnya Ki-suk menyuruhnya keluar dari kamar dan ia sendiri yang pergi ke rumah Yongsin. Setibanya di sana, Ki-suk hanya duduk di teras rumah sembari mendengarkan obrolan Yongsin dengan Lee Bom tentang keinginan Lee Bom yang ingin memiliki ayah. Sementara Yongsin sendiri justru merasa nyaman dengan kehidupannya saat ini. 그 지선이도 지난번에 Merasa kewalahan menghadapi rentetan alasan Lee Bom membutuhkan sosok ayah, Yongsin pun berpura-pura tidur. Namun Lee Bom bernyanyi Nina Bobo untuknya yang ternyata membuat Ki-suk yang masih berada di teras justru tertidur mendengarnya. Keesokan harinya, kakek Lee sudah bersiap untuk pergi dengan membawa akordeon kesayangan. Ketika ia melihat Ki-suk yang masih tertidur sembari kedinginan, kakek pun menariknya masuk ke dalam rumah dan menyuruhnya untuk melanjutkan tidur di sana. Tanpa disadari siapapun, Ki-suk berbaring tepat di sebelah Yongsin dan membungkus dirinya dalam selimut. Setelah Lee Bom kembali dari toilet, ia membangunkan ibunya yang masih terlelap dan mempertanyakan siapakah orang di dalam selimut itu. Keduanya sangat terkejut melihat Ki-suk dan segera membangunkannya. 이봐요. Ketika ditanya maksud perbuatannya, Ki-suk berusaha membuat alasan dan menyudahi segala tuduhan padanya dengan berkata bahwa mulai saat ini boneka beruang itu sudah resmi menjadi milik Lee Bom. Perkataan itu membuat Lee Bom gembira dan berimbas pada perlakuannya yang lebih baik pada Ki-suk. Setelah menyadari kakek tak ada di kamarnya, Yongsin dan Lee Bom pergi mencarinya ke berbagai tempat yang ternyata ia sedang duduk di tepi laut sembari memainkan akordeon. Di waktu yang bersamaan, Sokyun baru pulang dari bersepeda lalu menghampiri kakek Lee yang tampak bersedih. Ia pun menghibur kakek dengan memainkan akordeon untuknya, seperti yang pernah diajarkan kakek Lee padanya semasa kecil dulu. Karena mengejar topi yang tertiup angin, kakek Lee terjatuh ke dalam air laut yang dingin dan Sokyun bergegas menolongnya. Ki-suk baru bangun dari tidur ketika Sokyun datang menggendong kakek Lee dalam keadaan basah kuyup. Sementara Tuan Park memimpin jalan dan bersikap seolah ia adalah pahlawan. Tak lama kemudian, Dr. Oh beserta perawat datang untuk memeriksa keadaan kakek. Namun Dr. Oh tak mengerti dengan kondisi kakek yang naik turun, bahkan hampir kehilangan denyut nadinya. Meski tampak cuek, namun Ki-suk berusaha membantu dengan memberikan petunjuk pada Dr. Oh tentang jenis obat yang tepat untuk menangani kondisi kakek Lee. Berkat informasi tersebut, nyawa kakek Lee terselamatkan dan Dr. Oh tak perlu lagi hilang muka di hadapan orang lain karena ketidaktahuannya.
Mendengar putranya menolong kakek Lee, Nyonya Choi menunjukkan keberatannya. Ia menegaskan pada Sokyun agar tak terlibat apapun dengan keluarga Yongsin demi menghindari rumor yang beredar bahwa ia adalah ayah kandung Lee Bom. Di sebuah kedai, terlihat Ki-sok sedang duduk menunggu Sokyun dan di tempat yang sama ada Tuan Pak bersama dokter desa. Beberapa lama kemudian, Sokyun datang membawakan tas milik Ki-sok dan memberinya sejumlah uang. Sokyun meminta bantuan Ki-sok untuk menjaga Yongsin dan keluarganya. Meskipun Yongsin menolak dibantu, Ki-sok harus tetap menolongnya, mengingat karakter Yongsin yang terlalu mandiri dan enggan merepotkan orang lain. 모텔도 후지고 Sokyun mengakui kekhawatiran dan kepeduliannya kepada Yongsin, namun ia tak bisa menunjukkannya langsung, terlebih turun tangan membantu mereka. Selain karena ia sudah bertunangan, Nyonya Choi juga melarangnya terlibat dengan urusan keluarga Yongsin, sehingga ia hanya bisa meminta bantuan Ki-sok untuk menggantikan posisinya. Ki-sok sendiri langsung menyetujui permintaan itu, karena ia juga memikul amanat dari mendiang Jimin untuk menjaga Lee Bom. Meski dalam hatinya penasaran, ada hubungan apakah antara Sokyun dengan keluarga Yongsin. Setelah pertemuannya dengan Sokyun, Ki-sok membatalkan niatannya kembali ke Seoul dan pergi ke rumah Yongsin. Ia memberikan sejumlah uang pada Yongsin sebagai biaya sewa kamar dan sarapannya selama 1 bulan. Yongsin bersyukur menerima uang tersebut karena bisa digunakannya untuk membeli obat-obat kakek dan membayar biaya hidup Yongso di Seoul. Padahal sebelumnya, sempat terjadi kesalahpahaman antara dirinya dengan Ki-sok. Ketika ia mengkhawatirkan Ki-sok yang tertawa seorang diri di dalam kamar mandi, ia menerobos masuk untuk memeriksanya. Akibatnya, Yongsin menjadi malu sendiri dan Ki-sok menyebutnya sebagai wanita mesum yang sengaja mengincar pria di rumahnya. 보고 싶은 게 이거야! Namun terlepas dari kejadian memalukan itu, Ki-sok bisa melihat bahwa Yongsin memiliki hati yang baik seperti ucapan Jimin di waktu itu. Sehingga Jimin merasa yakin jika Yongsin akan memaafkan kesalahannya. Meski ucapan Jimin selalu terngiang-ngiang di telinganya, namun Ki-sok belum juga menyampaikan amanat dari Jimin untuk meminta maaf. Ia hanya bersikap lebih lembut dan perhatian kepada keluarga Yongsin dan berusaha menjaga Lee Bom. Seperti saat Lee Bom hampir terserempet sepeda motor, Ki-sok dengan sigap melindunginya. Ia juga banyak memberi nasihat pada Lee Bom agar rajin belajar dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Di lain sisi, Sokyun mengajak Ki-sok pergi ke suatu tempat dan memintanya untuk berpakaian senyaman mungkin karena keduanya akan melakukan perkelahian. Rupanya, Sokyun ingin membantu seorang anak SMA yang menjadi korban perundungan teman-temannya dengan memberi pelajaran pada geng perundung yang masih berusia remaja. Seusai berkelahi, Ki-sok protes pada Sokyun karena memerintahnya untuk urusan pribadi dan berkata jika hal itu bisa membuat Presdirmin marah. 이따위 사적인 용도에 쓰인 거 알려주면 Lalu dengan enteng Sokyun menyarankan agar merahasiakan kejadian itu dari Presdirmin. Setelah mengantar korban perundungan kembali ke rumahnya, Sokyun mulai menjelaskan alasannya untuk melakukan perkelahian tadi. Ia sengaja melancarkan pendekatan emosional pada keluarga anak itu dan berharap orang tuanya mau merubah pendiriannya dan bersedia menjual tanah mereka pada perusahaan. Mengingat rencana pembangunan resort di pulau itu masih terhambat pada pembebasan lahan milik warga dan hanya tersisa 5 orang yang masih bersikeras untuk mempertahankan tanahnya. Sementara itu, Yongsin baru saja selesai berburu cumi di tepi laut dan berniat untuk pulang. Saat di jalan, ia berpapasan dengan Eun-hye yang tak lain adalah tunangan Sokyun. 만져봐도 돼요? Melihat cumi yang dibawa oleh Yongsin, Eun-hye ingin mencoba berburu cumi seorang diri. Meski Yongsin sudah mencegahnya lantaran pakaian yang dikenakannya tidak sesuai dengan medan berburu. Dan benar saja, Eun-hye terjebak di dalam lumpur laut sembari merasa kedinginan. Yongsin segera membantu dan menghubungi Doja untuk menjemput Eun-hye. Akibat kejadian itu, Eun-hye terkena demam dan Nyonya Choi sangat mengkhawatirkannya. Nyonya Choi langsung menghubungi putranya agar lekas pulang, namun Sokyun justru sedang mencemaskan keadaan Ki-sok yang ternyata terkena sabetan sajam di bagian perut. 아니, Sokyun membawa Ki-sok ke klinik untuk mendapatkan pertolongan.
Ki-sok langsung melakukan tindakan terhadap dirinya sendiri dan mengabaikan keberadaan Dr. Oh yang berusaha membantunya. Tindakannya itu rupanya menyinggung perasaan Dr. Oh karena ia merasa diremehkan. Tanpa mempedulikan keadaan Ki-sok, Dr. Oh menyampaikan keluh kesahnya dan memicu perdebatan di antara keduanya. Pada akhirnya, Dr. Oh mengungkit tentang kegagalan Ki-sok menyelamatkan nyawa pacarnya sendiri, sehingga ia tak pantas bersikap sombong dan arogan. Ucapan itu berhasil membuat Ki-sok terdiam, namun Dr. Oh merasa tak enak hati setelahnya. Tak sanggup berhadapan dengan Ki-sok, Dr. Oh akhirnya memilih pergi. Kejadian di klinik itu pun membuat Seok-hyun mengetahui jika rekannya ternyata adalah seorang dokter dan kepergiannya ke pulau itu karena perasaan frustasi setelah kehilangan orang yang ia cintai. Seok-hyun lalu mengantar Ki-sok ke tempat Yong-shin dan ternyata Yong-shin sudah menunggunya di halaman. Ia rupanya mendengar kabar tentang luka yang didapat Ki-sok melalui seorang perawat yang memintanya untuk mengawasi kondisi Ki-sok. Yong-shin memapah Ki-sok berjalan menuju kamar dan menyiapkan tempat tidur untuknya. Namun saat itu, Ki-sok bersikeras menolak perhatian dan bantuan dari Yong-shin dan justru mengusirnya untuk keluar kamar. 감시한다면서요. Setelah menyapa Yong-shin sebentar, Seok-hyun langsung pamit pergi karena Eun-hye sudah menunggunya dari tadi siang. Tak lama setelah itu, sebuah mobil kembali berhenti di depan rumah Yong-shin. Segera setelah turun dari mobil, Nyonya Choi langsung memarahi Yong-shin dan menuduhnya sengaja mengganggu pikiran Seok-hyun dengan berbagai alasan. Tanpa memberi kesempatan untuk Yong-shin berkata-kata, Nyonya Choi mengomel terus dan memintanya pergi dari desa bersama keluarganya. Ia bahkan siap memberikan berapapun uang yang diminta oleh Yong-shin. Saat itu Yong-shin hanya bisa menangis dan memohon agar Nyonya Choi mengasihani kakeknya dengan tidak mengusirnya pergi. Sebagai gantinya, ia rela melakukan apapun selain meninggalkan desa. 정신 놓고도 다 기억하시는데. Mendengar hal itu, Nyonya Choi tampak senang dan meminta Yong-shin untuk segera menikah. Ia pun memerintahkan Yong-shin untuk melakukan kencan buta dengan Tuan Heo sebagai awal menuju pernikahan. Yong-shin hanya bisa mengangguk setuju dan Nyonya Choi pergi dengan perasaan yang senang. Ternyata pembicaraan itu didengar oleh Ki-sok dari dalam kamarnya. Sesuai arahan dari perawat Suhran, Yong-shin berusaha mengawasi kondisi kesehatan Ki-sok di malam itu karena ia sudah diperingatkan tentang infeksi yang mungkin saja bisa terjadi. Awalnya Ki-sok ngotot menolak, namun Yong-shin berhasil meluluhkan sifat keras kepalanya. Ia berbaring di samping Ki-sok dan merawatnya sepanjang malam karena Ki-sok mengalami demam tinggi. Ketika demamnya mulai reda, Ki-sok terbangun karena mendengar suara tangisan Yong-shin, padahal matanya masih terpejam. Ki-sok memperhatikannya sesaat dan berniat mengusap air matanya, namun tiba-tiba Yong-shin terbangun. Merasa canggung dengan keadaan itu, Ki-sok akhirnya melemparkan pertanyaan yang bernada curiga, seolah-olah Yong-shin sudah melakukan perbuatan tak sopan padanya. 솔직히 말해봐요. Ki-sok mendatangi klinik desa untuk memeriksakan lukanya, namun hanya perawat Suhran yang berada di sana, sementara Dr. Oh bersembunyi di dalam toilet. Ia masih merasa tak enak hati setelah apa yang diucapkannya semalam, dan perawat Suhran membantunya berbicara pada Ki-sok, berharap Ki-sok bersedia memaafkan ucapan Dr. Oh. Sekembalinya dari klinik, Ki-sok melihat Lee-bom yang masih santai menemani ibunya untuk membujuk anjing peliharaannya makan. Ia pun menegur Lee-bom karena belum pergi ke sekolah dan ketidaktegasan Yong-shin dalam mendidik anaknya, serta perilaku keduanya yang memohon pada binatang. Dari cara Ki-sok menegur keduanya, bisa terlihat rasa tanggung jawab yang tumbuh dalam diri Ki-sok terhadap keluarga itu. 진짜 인생 포기했어? Yong-shin lalu menerima kiriman pakaian dan sepatu dari Nyonya Choi untuk menunjang penampilannya di acara kencan buta bersama Tuan Heo. Tak lupa, Nyonya Choi memintanya untuk berdandan cantik dan Yong-shin menurutinya. 할 수 있어요. 저 혼자 갈게요, 아줌마. Mengetahui Yong-shin akan pergi ke acara kencan buta, Ki-sok menggodanya dengan tujuan membuat Yong-shin merasa terganggu dan mengurungkan kepergiannya ke acara kencan.
Sebenarnya ia peduli dengan Yongsin, apalagi setelah mendengar hinaan dari Nyonya Choi semalam dan mengetahui bahwa Lee Bom lahir tanpa seorang ayah. Namun karena kepribadiannya yang kasar dan arogan, Ki-sok tak dapat mengutarakan maksudnya dengan benar dan justru terdengar merendahkan Yongsin. Meskipun begitu, Yongsin tak bergeming karena ia sudah terbiasa mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain. Ia pun tetap melanjutkan rencananya untuk bertemu dengan Tuan Heo. Di lain sisi, Seok-hyun melakukan presentasi tentang kemajuan rencana pembangunan resort di hadapan Presdirmin dan para calon investor. 모든 객실을 동축받아와 서축 골프장을 조망할 수 있도록 배치하고. Presentasinya terbilang sukses dan Presdirmin cukup puas dengan hasil kinerjanya. Seusai acara, Ki-sok menyempatkan waktu untuk berkencan dengan Eun-hye sebelum ia menemui calon investor. Namun tiba-tiba Eun-hye merasa mual dan muntah mengira jika dirinya sedang hamil. Ia pun lantas meminta Seok-hyun mengantarnya ke rumah sakit untuk memastikan kesehatannya. Akhirnya Seok-hyun meminta bantuan pada Ki-seok untuk menggantikannya bertemu dengan calon investor. Dalam perjalanan bersama calon investor, Ki-sok melihat Yongsin sedang berjalan bersama Tuan Heo. Ia sengaja melajukan mobil ke arah keduanya untuk melihat respon dari Tuan Heo. Alih-alih melindungi Yongsin dari bahaya, pria itu justru berlindung di balik tubuh Yongsin. Ki-sok tersenyum geli melihat perilaku pengecut pria itu. Terlebih, ia sudah tahu niat buruk dari Tuan Heo untuk menikahi Yongsin. Informasi itu pun didengarnya langsung dari mulut Tuan Heo ketika berbicara dengan seorang wanita bahwa tujuannya menikahi Yongsin hanya untuk menguasai lahan tanahnya saja. Seok-hyun masih berada di rumah sakit ketika mendapat laporan mendesak mengenai aktivitas terkini dari seorang pemilik tanah yang belum mau melepaskan lahannya pada perusahaan. Ia pun meninggalkan Eun-hye tepat sebelum hasil pemeriksaannya keluar, sehingga ia tak bisa mendengar keterangan dokter yang menyebut bahwa Eun-hye tak bisa hamil karena kondisi rahimnya yang terlalu kecil. Seok-hyun mengajak Ki-sok ke tempat perjudian dan menyuruhnya untuk bermain kartu bersama seorang pria bernama Pilgu. 노름이 나면 사족을 못 쓰는 영감입니다. Seok-hyun rupanya ingin menggunakan kesempatan itu untuk mengambil alih tanah milik pria tersebut dengan membuatnya bertaruh dalam jumlah besar dan mengalahkannya dalam permainan. Mulanya Ki-sok bermain sesuai arahan, namun setelah ia tahu bagaimana kondisi memprihatinkan dari keluarga Pilgu dan melihat surat tanah yang dibawanya hanya untuk bertaruh, Ki-sok pun merasa tak sampai hati mengambilnya. Ia meninggalkan permainan begitu saja dan menggagalkan rencana Seok-hyun. Tindakannya itu membuat Seok-hyun marah dan langsung memecatnya. Seok-hyun merasa jika Ki-sok tak serius belajar bisnis, namun Ki-sok beralasan bahwa ia tak suka dengan cara Seok-hyun untuk meraih kesuksesan. 몰라 나도 내가 왜 그랬는지. Berita tentang Ki-sok yang berniat memiskinkan Pilgu rupanya sampai di telinga Yongsin melalui keterangan dari Tuan Park. Padahal Yongsin tak tahu bahwa sebenarnya Ki-sok meninggalkan permainan sebelum berakhir. Yongsin mengira jika Ki-sok benar-benar kejam dan tidak berperasaan. Terlebih ia mendengar jika istri Pilgu mencoba bundir setelah suaminya pergi membawa surat tanah. Ketika Ki-sok pulang, Yongsin sudah mengemasi barang-barang Ki-sok beserta sisa uang sewa kamar. Tanpa memberi kesempatan bagi Ki-sok menjelaskan, Yongsin langsung mengusirnya. 그건 내가 상관할 바 아니고요. 어서 나가주세요. Melihat paman yang mulai disayanginya pergi, Lee Bom menangis dan memohon agar Ki-sok tetap tinggal. Ia juga menyebut ibunya sebagai orang jahat karena sudah mengusir Ki-sok. Ketika Ki-sok sedang berjalan menuju motel berhantu, ia mendengar pembicaraan Nyonya Song dengan Nyonya Choi. Nyonya Song yang sebenarnya menaruh hati pada kakek Lee sangat peduli pada keluarga itu dan menegur Nyonya Choi karena menjodohkan Yongsin dengan Tuan Heo. Ia juga membeberkan riwayat pernikahan Tuan Heo yang mana istri ketiganya mengalami KDRT, bahkan istri terakhirnya tewas dalam kondisi hamil. Informasi yang sama juga didengar oleh Seok-hyun sewaktu Tuan Heo mendatangi rumahnya dan berbicara dengan Tuan Choi. Meskipun tampak jahat dan bermulut tajam, namun Nyonya Choi tak sampai hati membiarkan Yongsin menikah dengan pria semacam Tuan Heo.
Ia pun membatalkan perjodohan itu dan memintanya untuk berhenti menemui Yongsin. Namun Tuan Heo bersikeras ingin mendapatkan Yongsin dan bergegas pergi ke tempat Yongsin untuk meyakinkannya. 됐어요. 잘못했습니다. 다신 그런 일 없을 거예요. Sembari berlutut, Tuan Heo menyatakan keinginannya untuk menikahi Yongsin dan berkata jika ia bersedia menerima keadaan keluarganya. Yongsin tampak percaya mendengar janji manisnya. Ia kemudian mengungkapkan tentang penyakit Libom sebagai syarat terakhir untuk menikahinya. Di waktu yang bersamaan, Ki-sok sudah berdiri di halaman rumah dan segera mencegah Yongsin melanjutkan perkataannya. 어디가 아픈데요? Tuan Heo yang merasa diinterupsi dan terganggu oleh kedatangan Ki-sok lantas mempertanyakan hubungannya dengan Yongsin. Tanpa banyak basa-basi, Ki-sok langsung mencium paksa bibir Yongsin. Selain Tuan Heo yang menyaksikan adegan itu, ternyata Sokyun juga sudah berdiri di sana dan sangat terkejut melihatnya. Tindakan Ki-sok itu berhasil membuat Tuan Heo pergi, terlebih setelah ia mengatakan jika Yongsin adalah miliknya dan menakut-nakutinya bahwa ia bisa saja menghabisi Tuan Heo jika berani mendekati Yongsin. Menyadari Sokyun masih memperhatikan, Ki-sok lalu mengakui ketertarikannya pada Yongsin yang mulai dirasakannya setelah Yongsin menginap di kamarnya waktu itu. 이런 식으로 책임 회피하면 안 되지. 이영신 씨. Ucapan tersebut sontak membuat Sokyun berpikir jika hubungan keduanya sudah sangat dekat dan merasa cemburu dibuatnya. Setibanya di rumah, Sokyun langsung menegur ibunya atas sikapnya pada Yongsin dan memintanya agar tak lagi mengganggu keluarga Yongsin. Ia merasa kasihan pada Yongsin yang selalu diam setiap kali diperlakukan semena-mena oleh ibunya. 더 이상 어떻게 할 수도 없을 만큼. Setelah peristiwa semalam, Ki-sok merasa canggung menghadapi Yongsin. Sewaktu ia melihat Yongsin sedang mengusap-usap bibirnya, Ki-sok mengira jika Yongsin sedang mengenang dengan bahagia cuman semalam. Namun ternyata ia salah besar, karena yang dilakukan Yongsin selanjutnya adalah mencuci bibirnya berkali-kali. Bahkan ia menggunakan masker untuk menutupi bagian mulutnya. Hal itu membuat Ki-sok geram dan mengancam akan mencium bibirnya lagi jika Yongsin masih bersikap konyol. 나 전염병 환자 아니거든, 아줌마. Melalui obrolannya dengan Libom, Ki-sok mengetahui tentang percobaan bundir yang dilakukan oleh istri Pilgu. Ia juga berniat pergi ke rumahnya untuk memeriksa keadaan istri Pilgu saat ini. Namun kedatangannya sudah didahului oleh Sokyun sehingga ia berbalik arah. Sokyun berniat berbicara dengan Pilgu, namun ia menolak menemuinya dan pergi begitu saja, serta meninggalkan istrinya yang terlihat sedang kesulitan bernapas. Sokyun segera menolong dengan membawanya ke klinik dan Ki-sok terlihat mengikuti di belakang. Awalnya Dr. Oh mengira jika istri Pilgu menenggak pestisida seperti tempo hari, namun ternyata ia terserang asma akut. Dr. Oh cukup kesulitan menangani kondisinya yang sudah kritis dan khawatir tak bisa menyelamatkan nyawanya. Sokyun tak ingin istri Pilgu sampai meninggal setelah ia melakukan jebakan judi terhadap suaminya. Ia pun berusaha menghubungi Ki-sok untuk meminta bantuan. Beruntung, Ki-sok ternyata baru tiba di klinik dan langsung melakukan tindakan medis terhadap istri Pilgu. Setelah berjibaku selama beberapa waktu, pada akhirnya Ki-sok berhasil menyelamatkan nyawa istri Pilgu dan semua orang merasa lega sekaligus bersyukur. 살았다! 살았다! 저기 육지 병원에 연락해서. Sokyun berterima kasih pada Ki-sok atas bantuannya dan memintanya untuk kembali bekerja. Lalu dengan segan ia memastikan keseriusan Ki-sok untuk menjalin hubungan dengan Yongsin dan mengira jika Ki-sok hanya sedang mendalami peran yang diberikan olehnya. 영신하고 어디까지 생각합니까? Akibat ciumannya dengan Ki-sok semalam, Yongsin tak bisa fokus bekerja. Ditambah lagi ia mendengar laporan dari perawat Suhran mengenai tindakan heroik yang dilakukan Ki-sok untuk menyelamatkan istri Pilgu. Informasi itu pun merubah penilaiannya terhadap Ki-sok yang sebelumnya tampak sebagai pria arogan dan kejam, namun ternyata ia memiliki hati yang baik. Berniat menenangkan pikirannya yang amburadul, Yongsin pergi ke tebing pantai dengan membawa beberapa botol soju. Ternyata Dr. Oh juga sedang banyak pikiran dan menyendiri di sana. Ia lalu meminta sebotol minuman kepada Yongsin. 웬 병나발이에요? Di lain sisi, kakek Lee bersikeras ingin bermain catur dengan Sokyun dan rela menunggunya di depan rumah.
Eun-hye yang baru datang dari Seoul lantas melihat keberadaan kakek dan Lee Bom hingga membawa keduanya masuk ke dalam rumah. Yang hal itu tentu saja membuat Nyonya Choi sangat keberatan. Namun ia berhasil meyakinkannya bahwa sang kakek tak akan berbuat onar selama berada di sana. Eun-hye bermain dengan Lee Bom dan takjub dengan kecerdasannya berhitung yang membuat ia sangat ingin memiliki seorang putri seperti Lee Bom. Meskipun baru mengenalnya, Eun-hye sudah sangat menyayangi Lee Bom. Nyonya Choi yang mendengarkan obrolan dari kamar juga mengakui kepintaran Lee Bom sekaligus berbangga hati karena Lee Bom rupanya menuruni kecerdasan putranya. Sementara itu, Yong-sin berjalan sempoyongan menuju rumah dan ternyata diam-diam Ki-sok mengikutinya. Ia hanya ingin mengawasi Yong-sin dari kejauhan dan menjaganya agar selamat sampai di rumah. Ki-sok heran dengan keahlian memasak yang dimiliki Yong-sin karena dalam keadaan mabuk, ia masih bisa menyiapkan makan malam untuknya. Yong-sin lalu tertidur di kamar Ki-sok ketika ia menunggunya menghabiskan makanan. Karena Yong-sin benar-benar tak mampu membuka matanya, Ki-sok pun menggendong dan membawa Yong-sin ke kamarnya. Ternyata tindakan yang sama juga dilakukan oleh Sok-hyun kepada kakek yang menggendongnya pulang dalam keadaan tertidur setelah puas bermain catur dengannya. Kedua pria itu bertemu di halaman dan hanya saling memandang ke arah satu sama lain. Namun dalam hati Sok-hyun memendam perasaan kesal yang tak bisa diungkapkan. Ketika Ki-sok berolahraga pagi, ia melihat istri Pil-gu sedang menyiram pestisida di ladang. Tak lama kemudian, Tuan Park yang kebetulan berpapasan mulai mengganggu Ki-sok dengan ocehannya dan mengungkit masalah perjudian bersama Pil-gu. Ucapan itu mengingatkan Ki-sok pada kondisi medis istri Pil-gu yang tidak dibolehkan menyentuh dan mencium aroma racun serangga lantaran penyakit asma yang dimilikinya. Ki-sok pun segera berbalik dan mencari istri Pil-gu yang terlihat sudah jatuh tak sadarkan diri di tengah ladang. Ia langsung mendatanginya untuk memeriksa keadaan istri Pil-gu. Melihat kondisinya yang sudah kritis, Ki-sok terpaksa melakukan tindakan darurat di tengah ladang dengan menggunakan sebuah pisau dan peralatan seadanya. Tindakan itu bahkan disaksikan oleh Tuan Park yang berada di sampingnya dan Yong-sin yang juga akan pergi bekerja. Dengan sekuat tenaga, Ki-sok berusaha menyelamatkannya, namun sayang, nyawa istri Pil-gu tak dapat tertolong. Ki-sok terduduk lemas dan merasa kecewa pada dirinya sendiri yang gagal, sementara Yong-sin hanya bisa menangis melihatnya. Tuan Park saat itu justru sibuk menyalahkan Ki-sok dan menyebutnya sebagai pembunuh. Ia bahkan menelpon polisi dan mengadukan tindakan Ki-sok sebagai percobaan pembunuhan. 살인자 새끼가 사람을 죽였거든요. Kematian istri Pil-gu mengingatkan Ki-sok pada kejadian yang pernah dialami oleh ayahnya dulu. Ketika itu, ayahnya hanya diam saja saat keluarga pasien menyebutnya sebagai kriminal lantaran ia gagal dalam melakukan tindak penyelamatan. Alih-alih menyangkal tuduhan tersebut, Tuan Min justru membiarkannya dan berujung dengan keputusannya untuk menutup karir kedokteran. Saat itu, Ki-sok juga mengira jika ayahnya memang menyalahi prosedur penyelamatan pasien. Namun kali ini ia mengerti bagaimana perasaan sang ayah ketika menghadapi situasi tersebut. Ketika polisi datang untuk menangkapnya, Ki-sok tak melakukan perlawanan apapun. Ia bahkan mengiyakan tuduhan dari Tuan Park. Dr. Oh berusaha mencegah polisi untuk membawa Ki-sok. Ia menjelaskan tentang identitas Ki-sok sebagai dokter dan tujuan dari tindakannya hanya untuk menyelamatkan si pasien. Namun keterangan itu tak cukup membantu karena Ki-sok sendiri mengakui bahwa dirinya sebagai pembunuh. Yong-sin yang sedari awal menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa diam dan terduduk lemas. Sok-hyun melaporkan kejadian yang menimpa Ki-sok kepada Nyonya Min. Ia berharap bisa memperoleh bantuan darinya. Namun Nyonya Min justru memerintahkan padanya agar membiarkan Ki-sok menyelesaikan masalah sendiri dan mengakui bahwa Ki-sok adalah putranya. Nyonya Min lalu menghubungi mantan suaminya untuk menginformasikan peristiwa yang dialami Ki-sok.
Dr. Oh juga tak tinggal diam. Ia menghubungi rumah sakit tempat di mana istri Pilgu pernah dirawat untuk meminta hasil rekam medisnya. Meski perilaku Ki-sok kasar, namun ia mengagumi kehebatan Ki-sok sebagai dokter dan tak ingin jika Ki-sok sampai kehilangan izin prakteknya. 지금 의사분이 억울하게 유명하셨단 말이야 지금. Selama diinterogasi oleh polisi, Ki-sok hanya diam saja dan tidak memberikan keterangan apapun. Ia justru berbuat onar dengan menghajar seorang pemuda yang juga sedang diinterogasi lantaran ia memukuli ayahnya sendiri. Merasa khawatir pada rekannya, Seok-hyun tetap memantau keadaan Ki-sok selama di kantor polisi karena Nyonya Min memerintahkannya agar tidak membantu Ki-sok. Yong-sin lalu mendatangi kantor polisi untuk memberikan kesaksiannya. Ia berharap polisi bisa membebaskan Ki-sok. Namun rupanya kesaksiannya tak banyak membantu sehingga membuatnya semakin mencemaskan kondisi pria itu. Meskipun Ki-sok tak bermaksud menghabisi istri Pilgu, namun ia tetap akan dihukum dengan tuduhan menyalahi prosedur penyelamatan. Bersama dengan Dr. Oh dan Seok-hyun, ketiganya merundingkan cara untuk membantu Ki-sok. 증언이요? Setelah Dr. Oh mendapatkan hasil rekam medis dari rumah sakit, diketahui jika istri Pilgu belum sepenuhnya membaik, namun suaminya justru memaksa pulang. Dalam kasus ini, Ki-sok bisa bebas dari tuntutan jika Pilgu bersedia memberikan keterangan pada polisi mengenai kondisi istrinya sebelum meninggal. Namun dengan keterangan seperti itu, sama saja Pilgu mengakui pembiaran terhadap kesehatan istrinya dan ia juga bisa dihukum karenanya. Setelah mempertimbangkan ucapan dari Dr. Oh, Yong-sin pergi ke rumah Pilgu dan berniat membujuknya agar bersedia memberikan kesaksian. Namun kehadirannya sudah didahului oleh Seok-hyun yang terlihat sedang berlutut di halaman rumah Pilgu dalam keadaan hujan. Selain karena Ki-sok adalah rekan kerja dan putra dari atasannya, Seok-hyun juga tak tega melihat Yong-sin yang tampak murung dan mencemaskan Ki-sok, sehingga ia rela melakukan hal itu. 목적을 위해선 친구 아버지 뒤통수까지 얼마든지 칠 수 있는. Kepada Pilgu, Seok-hyun menjelaskan bahwa Ki-sok adalah orang baik yang justru menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan, karena sebenarnya dirinya lah yang memiliki gagasan untuk mengambil alih tanah Pilgu. Selain itu, Ki-sok juga pernah menyelamatkan nyawa istri Pilgu ketika ia meninggalkannya dan menuduhnya berpura-pura sakit. 제가 먼저 나쁜 놈이 되기로 했습니다. Yong-sin cukup terkejut mendengar penjelasan dari Seok-hyun, namun Pilgu tak bergeming dan membiarkan Seok-hyun tetap berlutut hingga pagi menjelang. Seok-hyun tampak lemas dan pucat setelah semalaman berlutut dan kedinginan karena kehujanan, sementara Yong-sin masih berdiri mematung di tempatnya. Sebenarnya, ia merasa khawatir melihat keadaan Seok-hyun, namun ia juga ingin Ki-sok bisa bebas secepatnya. Pada akhirnya, Pilgu bersedia membuka pintu rumah dan mengakui jika memang kematian istrinya adalah kesalahannya sendiri. Selain keranjingan berjudi, Pilgu juga tak pernah memperhatikan kondisi istrinya dan bahkan tetap menyuruhnya bekerja di ladang meski mengeluh sakit. 내가 죽일 놈이다. 내가 죽일 놈이야. Setelah merenungkan semalaman, Pilgu merasa jika kematian istrinya adalah hukuman dari Tuhan atas sikap jahatnya selama ini. Pada akhirnya, Ki-sok bisa bebas setelah Pilgu bersedia memberikan kesaksian dan Tuan Park mencabut laporannya. Yong-sin hanya memperhatikan dari jauh ketika Ki-sok berjalan keluar dari kantor polisi dengan disambut oleh Tuan Min. Ki-sok lalu menanyakan perasaan ayahnya sewaktu mengalami peristiwa serupa di masa lalu yang berimbas ia kehilangan lisensi dokter dan bercerai. 환자를 죽이는 게 최선이라고요. Tuan Min lalu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi waktu itu, bahwa yang dilakukannya memang bertujuan untuk mengakhiri penderitaan pasien secepatnya, bukan untuk menyelamatkannya. Keputusan itu pun diambilnya atas permintaan dari pasien itu sendiri, dan ia sudah cukup lama mempertimbangkannya. 그날 그 시간이 다시 돌아온다고 해도 Ki-sok tampaknya mulai memahami pemikiran sang ayah setelah ia melewati pengalamannya sendiri. Tanpa berpamitan pada Yong-sin, Ki-sok pulang kembali ke Seoul bersama Tuan Min. Yong-sin pun kembali ke rumahnya dengan membawa perasaan bahagia sekaligus sedih. Ia bahagia karena Ki-sok sudah bebas dan sedih karena ia merasa kehilangan sosok pria itu di rumahnya.
Libom menangis saat ibunya menginformasikan tentang Ki-sok yang kini sudah pergi. 1 bulan berlalu tanpa kehadiran Ki-sok di desa itu, dan Libom sudah terbiasa berangkat sekolah lebih awal seperti yang diajarkan Ki-sok padanya. Sementara Ki-sok sendiri sudah menjalani pekerjaan barunya sebagai direktur di perusahaan Nyonya Min. Namun perangai kasarnya tak juga berubah. Suatu hari, Ki-sok bertemu dengan Dr. Oh di sebuah bar. Kedatangannya adalah untuk menyampaikan pesan dari Tuan Park yang ingin meminta maaf pada Ki-sok atas tuduhannya di waktu itu. 많이 미안해하고 계세요. Sebelum pergi, Dr. Oh juga menginformasikan tentang kabar keluarga Yongsin yang terancam diusir dari desa, lantaran warga sudah mengetahui tentang penyakit penular yang diderita oleh Libom. Tersebarnya rahasia itu bermula dari perkataan Yongsin kepada kakek Lee ketika melihat tayangan televisi mengenai anak-anak di Afrika yang menderita penyakit AIDS. 에이즈로 희망이 사라져가는 암흑의 땅 아프리카. Dalam sebuah situasi di depan umum, kakek Lee mengucapkan ulang nasihat Yongsin kepada dirinya agar mengasihani anak-anak itu karena Libom juga terkena penyakit yang sama. Ucapan kakek Lee dengan cepat tersebar ke seantero desa dan membuat Yongsin beserta keluarganya dikucilkan dari masyarakat. Libom bingung melihat sikap teman-temannya yang tiba-tiba menjauhinya. Bahkan warga desa juga tak ramah seperti dulu lagi. Namun Yongsin berusaha keras menyembunyikan fakta sesungguhnya dari Libom. 밀가루 반죽 좀 해줄 수 있나 우리 딸? 진짜? Kakek Lee juga turut menjadi korban pengucilan warga. Dengan teganya, seseorang mengunci kakek Lee dari luar sehingga membuatnya ketakutan dan berteriak minta tolong. Libom sangat kesal mendapati kakeknya diperlakukan seperti itu dan ingin memarahi orang yang tega berbuat jahat pada sang kakek. Namun Yongsin segera melarang putrinya pergi tanpa bisa memberikan alasan apapun. Meski sebenarnya hatinya sedih, namun di hadapan kakek Lee dan Libom, Yongsin tetap tersenyum dan bertingkah seolah semua baik-baik saja. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit AIDS membuat Dr. Oh dan perawat Suhran kewalahan untuk menghadapi para warga yang berdatangan ke klinik. Mereka khawatir tertular penyakit tersebut karena selama ini sudah melakukan kontak fisik dengan keluarga Libom dan ingin memeriksakan dirinya. Meskipun Dr. Oh berusaha menjelaskan bahwa penyakit tak akan mudah menular dengan hal semacam itu, namun warga enggan mendengarkannya. 선생님 말에 100% 책임질 수 있어요? Mereka bahkan berniat menuntut ganti rugi jika ada salah satu warga yang tertular dan hendak mengusir keluarga Yongsin dari desa. Perawat Suhran berusaha menenangkan warga desa. Ia pun mengakui jika dirinya lah yang memerintahkan Yongsin agar merahasiakan kondisi Libom dari para warga. Mendengar pengakuan itu, Ibu Suhran murka dan menghajar putrinya di depan umum. Di rumah Nyonya Choi, Eun-hye sedang mengkhawatirkan keadaan Libom dan memikirkan nasibnya. Nyonya Choi menasehati agar ia fokus memikirkan kehamilannya saja, agar jangan sampai tertular penyakit dengan mendekati keluarga Libom. Sebenarnya, Eun-hye merasa bersalah setiap kali Nyonya Choi mengkhawatirkan dirinya karena dikira sedang hamil. Ia ingin menjelaskan keadaan yang sesungguhnya pada Nyonya Choi dan Sokyun, namun ia masih menunggu kesempatan yang tepat. Di tempat terpisah, Sokyun memilih untuk menyembunyikan kekhawatirannya dengan berolahraga. Namun pikirannya tak bisa beralih dari Libom dan Yongsin. Kini ia mengerti alasan Yongsin mendidik putrinya untuk mandiri. Ia merasa sedih dengan kondisi yang dialami Libom, sekaligus merasa bersalah kepada Yongsin karena membiarkannya menderita seorang diri selama ini. Diam-diam Sokyun menangisi keduanya yang tanpa disadari Eun-hye sedang memperhatikannya. Keesokan harinya, Libom dengan semangat berangkat ke sekolah meski Yongsin sudah melarangnya. Setibanya di sekolah, Libom tak mendapati seorang pun teman, bahkan guru kelasnya. Mencemaskan putrinya akan mengalami kesulitan, Yongsin pergi menyusul Libom ke sekolah. Saat ia mendapati putrinya sedang murung seorang diri, hatinya pun terasa sakit bagaikan teriris. Rupanya, warga desa sepakat untuk mengucilkan dan membuat keluarga Yongsin pergi dengan sendirinya. Namun Yongsin segera menghapus air matanya dan mengajak putrinya pulang. 엄마, 오늘 학교 오는 날 아니야. Di tengah jalan, keduanya berpapasan dengan Boram dan ibunya.
Sebelum ditarik pergi oleh ibunya, Boram sempat menginformasikan bahwa ia dilarang mendekati Lee Bom karena takut tertular penyakit. Lee Bom pun langsung bertanya kepada Yongsin maksud dari perkataan tersebut. Yongsin hanya terduduk lemas dan tak bisa berkata apa-apa, bahkan untuk berbohong pada Lee Bom. Sokyun yang sedari tadi mengikuti diam-diam langsung menghampiri keduanya. Merasa tak sanggup lagi menahan beban dalam pikiran, akhirnya Yongsin meminta bantuan Sokyun untuk mencarikan tempat tinggal di Seoul, sekaligus merayu kakek agar bersedia meninggalkan desa. 이사 가는 거 아니고요, 할아버지. Sokyun berhasil membujuk kakek Lee dengan berbohong padanya bahwa mereka akan pergi ke Seoul untuk mengunjungi Yongwoo di sana. Berkat bantuan dari Sokyun, Yongsin berhasil memboyong keluarganya pergi, meski sebenarnya perasaannya sedih untuk meninggalkan kampung halamannya. Hal yang sama juga dirasakan oleh kakek dan Lee Bom. Meski di awal keduanya tampak ceria dan bernyanyi bersama, namun kakek tiba-tiba menangis seolah ia tahu bahwa perjalanannya kali ini bukan hanya sekedar bertamasya. Tiba-tiba, mobil yang dikendarai Sokyun berhenti di tengah jalan karena terhalang oleh mobil milik Kisok yang melaju di depannya. Di waktu yang sama, kakek jatuh pingsan setelah tangisannya berhenti dan kejadian itu pun bisa dilihat oleh Kisok. Ia bergegas menurunkan kakek dari kursi penumpang dan membaringkannya di tanah. Melihat Kisok berusaha menekan dada kakek, Yongsin semakin cemas. Ia takut jika kakek tak bisa diselamatkan seperti istri Pilgu di waktu itu. Beruntung nasib baik masih berpihak pada mereka dan kakek bisa kembali bernafas. Untuk berjaga-jaga, Kisok membawa kakek ke klinik agar mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sewaktu Kisok mengajak Yongsin masuk ke dalam mobilnya, ia terlihat galau sehingga Kisok meninggalkannya bersama Sokyun. Yongsin lalu meminta maaf pada Sokyun yang ternyata justru menyinggung perasaannya. Sokyun merasa dirinya tak dianggap padahal ia ingin sekali membantu dan menjaganya. Asalkan Yongsin memintanya, ia rela menyingkirkan segala halang merintang agar bisa berada di sampingnya. Namun Yongsin hanya diam merespon dan membuat Sokyun merasa kecewa. 뭐가 미안한데? Kisuk masih mengawasi kondisi kakek di klinik ketika seorang wanita datang memeriksakan bayinya yang terkena demam tinggi setelah imunisasi. Melihat keberadaan Lee Bom di sana, wanita itu menyalahkan Lee Bom sebagai penyebab sakit yang dialami bayinya. Kisok berusaha menjelaskan tentang penyakit pada wanita itu, namun perlakuan kasarnya sudah terlanjur membuat Lee Bom menangis dan menyakiti perasaan Yongsin. 자꾸 뭐가 이상한데? 엄마가 보기엔 하나도 안 이상한데? Beruntungnya, Kisok bisa membantu Yongsin dengan menghibur Lee Bom dan membuat keduanya kembali tersenyum. Hal itu dikarenakan karena tujuannya kembali ke desa itu adalah untuk melindungi keluarga Lee Bom seperti yang diamanatkan oleh Jimin, selain karena ia merasa merindukan Yongsin. 사랑했는지 알지? Karena beberapa hari mendengar orang-orang menyebut kata AIDS, Lee Bom menjadi penasaran dan ingin tahu apakah arti dari kata tersebut. Ia menelpon Yongju untuk menanyakan arti kata itu dan mencarinya di internet. Setelah mengetahui apakah penyakit tersebut, Lee Bom merasa terpukul dan berpikir untuk meninggalkan keluarganya agar tak tertular. Sebelum ibunya terbangun, Lee Bom sudah bersiap untuk pergi dengan meninggalkan secarik surat sebagai salam perpisahan. Sebelum pergi, ia mencium pipi Yongsin tanpa menempel di kulitnya. Hari itu, Yongsin bangun dalam tubuh terasa lemas dan tampak pucat. Ketika ia menyadari putrinya menghilang, dengan panik Yongsin langsung berlari untuk mencari Lee Bom sampai ia melupakan alas kakinya. Meski kakinya berdarah karena terkena pecahan kaca, Yongsin tetap melanjutkan langkahnya. Kisok yang melihat hal itu pun menghampiri Yongsin dan membawanya kembali ke rumah. 아줌마, 정신 차려요, 아줌마. Selagi Yongsin mendapatkan perawatan dari dokter karena demam yang dialaminya, Kisok melanjutkan untuk mencari Lee Bom. Sementara itu, Sokyun terlihat meninggalkan rumahnya pagi-pagi dengan membawa koper berisi perlengkapan pribadinya. Ia tampak enggan berpamitan dengan orang-orang rumah dan hanya mengirimkan pesan pada Eunhae yang masih tidur. 은희야, 곤이 자는 것 같아서 나 먼저 서울 올라갔다.
Tanpa disadari olehnya, ia berada di dalam satu kapal yang sama dengan Lee Bom. Setelah Yong-shin tersadar, ia langsung meraih foto Lee Bom dan melanjutkan pencariannya. Ki-sok yang baru kembali dari dermaga berusaha mencegahnya karena kondisi Yong-shin yang masih lemah. Namun Yong-shin tetap bersikeras karena tak ingin anaknya hilang terlalu lama. Keduanya lalu pergi mencari Lee Bom di setiap sisi pulau dan melanjutkannya dengan menaiki kapal menuju kota Seoul. Di tempat berbeda, Seok-yun akhirnya melihat sosok Lee Bom sedang berjalan di dekat dermaga. Ia menghampirinya dan mengetahui jika Lee Bom melakukan perjalanan sendirian tanpa diketahui oleh Yong-shin. Agar Lee Bom tak menjauhinya, Seok-yun berbohong dengan mengatakan bahwa ia juga terjangkit penyakit AIDS yang langsung dipercayai oleh Lee Bom. Seok-yun mengajak Lee Bom ikut dengannya dan diam-diam ia menelpon Yong-shin untuk mengabari keadaan Lee Bom. Namun karena Yong-shin meninggalkan ponselnya, Seok-yun tersambung pada kakek Lee yang mengabaikan panggilannya dan bahkan melempar ponsel ke dalam lemari. Hal itu pun menimbulkan kesalahpahaman di pikiran Seok-yun, mengira Yong-shin sudah mendapat informasi darinya. Seok-yun kemudian membawa Lee Bom ke taman hiburan seperti yang diinginkan olehnya. Seok-yun merasa bahagia bisa menghabiskan waktu bersama Lee Bom meskipun dalam keadaan yang tidak terduga. Ia kasihan setiap kali melihat Lee Bom menghindari orang yang lalu lalang dan mengira orang-orang akan tertular oleh penyakitnya. Seok-yun menasihati Lee Bom agar ia sedikit bersikap egois dengan tak mengkhawatirkan keadaan orang lain. 지금부턴 다른 사람 걱정하지 말고. Ia lalu menjelaskan bahwa penyakit ini tak akan menular hanya dengan bersentuhan kulit atau berada dalam lingkungan yang sama. Keduanya mengobrol dengan akrab, lalu Seok-yun memuji kepribadian Lee Bom yang baik hati seperti ibunya. Pendapat itu pun disanggah oleh Lee Bom karena ia sering mendengar ibunya berbicara sendiri di waktu malam dan menyebut dirinya berkepribadian seperti sang ayah. 저거 똥망 진짜 똥망쳐. Mendengar cerita itu, hati Seok-yun terasa perih dan sedih, sekaligus merasa bersalah pada Lee Bom karena selama ini tak pernah hadir untuknya. Ia pun menangis diam-diam di dalam toilet. Sementara itu, Ki-suk dan Yong-shin masih berkeliling di setiap sudut kota untuk mencari Lee Bom. Namun karena kelelahan dan kondisinya yang masih belum sehat, Yong-shin terkulai lemas yang membuat Ki-suk khawatir. 주스라도 한번 먹게. Alih-alih pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, Yong-shin justru meminta Ki-suk agar membelikannya makanan sebagai penambah tenaga. Setelahnya, Yong-shin minta diantar ke toko pakaian karena ia baru sadar jika baju yang dikenakannya lebih mirip orang gila. Selain masih memakai piyama tidur, alas kaki yang digunakannya juga berbeda antara yang kiri dan kanan. 시금치라도 한 담을 먹을래요? Merasa energinya sudah kembali terisi dan penampilannya membaik, Yong-shin pun melanjutkan mencari putrinya. Di kediaman Nyonya Choi, Eun-hye akhirnya mengakui tentang kehamilannya yang tak pernah ada. Awalnya ia ingin menanyakan hubungan antara Lee Bom dengan Seok-yun kepada Nyonya Choi, namun hal itu urung ia lakukan karena kedatangan Nyonya Song. Ia menjelaskan tentang kondisi rahimnya yang tak bisa mengandung dan kesalahpahaman Seok-yun yang menyangka jika ia sedang hamil. Meskipun kecewa mendengarnya, namun Nyonya Choi tetap menghargai kejujuran Eun-hye dan tetap menerimanya sebagai calon menantu. Nyonya Song mendatangi rumah kakek Lee untuk memeriksa keadaannya sekaligus membawakan makanan. Namun ternyata kakek Lee dikunci dari luar rumah sehingga Nyonya Song kian merasa sedih karena tak bisa menemuinya. Kakek lalu memainkan akordionya untuk menghibur Nyonya Song yang terdengar sedang menangis. Namun putra Nyonya Song keburu datang untuk menggendong ibunya pulang. Ki-suk terpaksa menghentikan usahanya untuk menemukan Lee Bom dan kembali ke Pulau Purum, mengingat kondisi Yong-shin yang demam tinggi. Mendengar Yong-shin merintih kedinginan, Ki-suk menyelimuti dan memeluknya dengan erat. Ia juga menghubungi Dr. Oh agar menyiapkan obat untuknya. Setelah puas bermain di taman hiburan dan menyantap makanan sepuas hati, akhirnya Lee Bom tertidur dan Seok-yun membawanya pulang ke apartemennya. Ia lalu menghubungi ponsel Yong-shin untuk mengabarkan bahwa ia akan mengantar Lee Bom esok hari. Namun rupanya ia terhubung dengan Ki-suk yang sedang berada di dalam kamar Yong-shin.
Ki-sok mendengar suara dering ponsel dan menemukannya di dalam lemari. Setelah mendengar informasi dari Sokyun, Ki-sok langsung pergi menyusul Lee-bum ke Seoul tanpa diketahui oleh Yong-shin maupun sang kakek. Setibanya di apartemen, Ki-sok bergegas menggendong Lee-bum yang masih terlelap tidur dan hendak membawanya pulang. Namun Sokyun menghalanginya karena merasa Ki-sok tak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Yong-shin. Mendengar ucapan itu, Ki-sok menantang balik Sokyun agar mengakui hubungan antara dirinya dengan Lee-bum. Namun Sokyun tak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena kehadiran Eun-hye di sana. Sepanjang perjalanan pulang, Lee-bum tak terganggu sedikit pun dan tetap terlelap tidur. Ia bahkan berulang kali menyebut kata ayah sembari tersenyum. Sepertinya kebersamaannya dengan Sokyun membuatnya merasakan kehadiran sosok ayah pertama kali dalam hidupnya. Sebelum Yong-shin terbangun, Ki-sok sudah membaringkan Lee-bum di sampingnya. Merasa dirinya kelelahan dan mengantuk, Ki-sok pun langsung tertidur pulas di kamarnya. Ketika Yong-shin membuka mata, ia menangis bahagia mendapati putrinya sudah kembali di sisinya. Namun ia tak mengetahui jika Ki-soklah yang berjasa untuk membawa Lee-bum kembali pulang. Ia mengira jika Lee-bum benar-benar diantarkan oleh Sokyun seperti yang diceritakan oleh Lee-bum kepada kakeknya. Meskipun sudah pikun, tapi kakek menyadari saat Lee-bum kabur dari rumah dan menangisinya pada tengah malam. Kini Lee-bum sudah pulang dan ia merasa bahagia karena tak lagi kesepian. Yong-shin menghampiri kamar Ki-sok untuk menginformasikan padanya tentang Lee-bum yang kini sudah di rumah. Namun Ki-sok hanya mengiyakan sembari matanya terpejam, tanpa ada niatan untuk menceritakan perjuangannya yang bolak-balik menyeberang pulau demi menjemput Lee-bum. Tak lupa Yong-shin mengucapkan terima kasih atas bantuan Ki-sok tempo hari. Di Seoul, Sokyun menemui Nyonya Min untuk menyampaikan keinginannya yang enggan kembali ke Pulau Purum. Nyonya Lee tak habis pikir dengan keputusan yang dibuatnya, karena proyek resort di pulau itu adalah tanggung jawab Sokyun, yang tentunya bisa meningkatkan jabatan dan karirnya di masa depan. Sokyun berkata jika semua hal itu sudah tak berarti apa-apa baginya, dan kini ia tak berambisi untuk mendapatkan apapun. Mendengar jawaban itu, Nyonya Min merasa heran karena Sokyun dan Ki-sok memiliki cara pandang yang sama. Namun bedanya, Ki-sok ingin pergi dari Seoul dan menolak jabatan CEO. Ia rupanya memilih kembali ke pulau kecil itu dan membuka klinik di sana. Semenjak kebersamaannya dengan Lee-bum, Sokyun lebih banyak murung dan selalu membayangkan Lee-bum dimanapun ia berada. Ia melewati sebuah toko perlengkapan bayi, lalu dengan perasaan gembira berbelanja perlengkapan bayi perempuan, bahkan setelan rok untuk anak usia 8 tahunan. Ketika Eun-hye memeriksa semua belanjaan itu, perasaannya pun bercampur aduk. Ia bahagia karena Sokyun sudah menantikan kehadiran anak mereka, sekaligus bersedih karena Sokyun masih mengira jika dirinya hamil. Sampai saat ini pun ia belum berani berkata jujur padanya. Ketika Eun-hye melihat pakaian anak perempuan, ia langsung mengerti jika Sokyun tengah gelisah karena memikirkan Lee-bum. Dugaannya pun diperkuat ketika keduanya pergi bertamasya di taman terbuka. Sokyun tak bisa mengalihkan pandangannya sewaktu melihat seorang ayah yang sedang mengajari putri kecilnya bermain sepeda. Ia membayangkan dirinya yang sedang berada di sana bersama Lee-bum. Bahkan Sokyun tampak tertawa dan menangis memperhatikan pasangan ayah dan anak yang ada di seberangnya. Setelah memahami bahwa penularan penyakitnya tak seperti penularan flu, terlebih Sokyun sudah memberinya mantel, Lee-bum berniat pergi ke sekolah karena ia merindukan teman-temannya. Yong-shin berusaha mengejar Lee-bum yang berlari kencang, namun kakinya yang masih terluka membuatnya tertinggal jauh. Ki-sok langsung mengambil alih dan berhasil membawa Lee-bum untuk kembali ke rumah. Ia membujuknya dengan sebuah cerita rahasia tentang malaikat yang dikirim ke bumi. Berkat cerita karangannya, Lee-bum bersedia patuh untuk tetap tinggal di rumahnya.
Meskipun dikucilkan oleh warga, namun orang-orang terdekatnya selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada Yongsin serta keluarga. Selain perawat Suhran yang selalu membantu setiap kali Yongsin ada masalah, ada juga Dr. Oh yang aktif membagikan selebaran berisi informasi tentang penyakit AIDS. Ia tak peduli walau dirinya mendapat hujatan dan cacian dari warga. Dr. Oh tetap gigih mengedukasi bahwa mereka bisa hidup berdampingan dengan penderita AIDS. 아니 의사로서 양심 때문에 그럽니다. Tuan Park yang sebelumnya selalu bersikap menyebalkan di hari itu datang dengan membawa banyak bahan makanan. Merasa kematiannya semakin dekat semenjak ia menderita penyakit anemia, Tuan Park ingin memanfaatkan hidupnya dengan berbuat kebaikan. Tentunya karena ia menyadari ternyata semua yang ada di dunia ini tak akan bisa dibawa mati. Ia juga memeluk Lee Bom sembari menangis dan meminta maaf sekaligus mengasihani nasib Lee Bom. Nyonya Choi mendengar tentang keputusan anaknya yang meninggalkan proyek dan kebersamaannya dengan Lee Bom di Seoul. Seperti biasa, ia menyalahkan Yongsin atas semua itu dan menuduhnya sebagai orang yang sudah memberi pengaruh buruk pada Sokyun. Ia meminta pada supirnya untuk menjemput Yongsin dan mengajaknya bertemu di sebuah pavilion desa. Mengetahui Yongsin akan menghadapi amarah dari Nyonya Choi, Ki-sok melarangnya pergi dan menggantikannya di pertemuan itu. Ia menegaskan kepada Nyonya Choi bahwa ia sudah melarang Sokyun untuk kembali mendekati Yongsin dan Lee Bom. Melihat Ki-sok tampak bersungguh-sungguh, Nyonya Choi menasehatinya agar tak melibatkan diri dengan keluarga Yongsin. Meskipun Ki-sok bersikeras, namun ia yakin ibunya akan menentang keputusannya kelak. Sementara itu, Yongsin tampak resah menunggu Ki-sok yang tak kunjung pulang. Ia khawatir jika pembicaraannya dengan Nyonya Choi tak berjalan lancar. Beberapa saat kemudian, Ki-sok menelponnya dan mengajaknya untuk minum bersama. Yongsin mengakui jika Nyonya Choi adalah satu-satunya orang yang ia takuti di desa. Meskipun kakek mengatakan jika Nyonya Choi berhati hangat, namun ia selalu merasakan kecemasan setiap kali berhadapan dengannya. Terlebih ketika mendengar omelannya yang begitu menusuk hati. Yongsin lalu menyuruh Ki-sok untuk kembali ke Seoul dan tak usah mengkhawatirkan keluarganya. Ia tak ingin menjadi beban bagi Ki-sok ataupun orang lain. Meskipun berat, Yongsin yakin dirinya mampu melewati semua kesulitan. Ia lalu mengusap pipi Ki-sok sembari memujinya sebagai pria yang baik hati dan jujur. Ki-sok merespon dengan merangkul Yongsin dan mendekatkan wajahnya, lalu hendak menciumnya. Namun ia urung melakukannya dan mengajak Yongsin untuk pulang saja. Gara-gara adegan ciuman yang batal, Yongsin bersikap canggung selama perjalanan. Ia ingin memastikan apakah sebenarnya Ki-sok merasa takut berdekatan dengan dirinya, seperti sikap para warga desa. Ki-sok menyebut para warga sebagai orang yang bodoh karena sikapnya kepada Yongsin. Berbeda dengan dirinya yang merupakan seorang dokter dan lebih memahami tentang ilmu kesehatan. Ia lalu menjelaskan jika ciuman tak akan membuat orang tertular penyakit AIDS, karena ia menyadari Yongsin sedang kesal akibat ulahnya yang batal mencium. Ia pun meminta izin padanya agar membolehkannya mencium bibirnya. Yongsin hanya diam mematung yang membuat Ki-sok langsung menciumnya. Sambil berjalan pulang, Ki-sok menasihati Yongsin agar menegakkan kepalanya dan menghadapi warga desa. Karena ia tak berhutang maaf pada siapapun dan penyakit AIDS bukanlah sebuah kejahatan. Merasa banyak mendapat bantuan dan dukungan dari Ki-sok, Yongsin mengucapkan terima kasih padanya. 야, 그렇다고요. Ia lalu menyuruh Ki-sok untuk pulang terlebih dulu sebab ia hendak membantu seorang nenek yang sedang kerepotan dengan barang-barangnya. Sewaktu Ki-sok tiba di rumah, ia bertemu dengan Sokyun yang baru saja meletakkan tas dan boneka beruang milik Lee Bom. 그거 갖다 주러 왔어요. Sokyun juga membawakan makanan cepat saji sesuai permintaan Lee Bom. Di hadapan Ki-sok, Sokyun mengaku bahwa Lee Bom adalah putri kandungnya. Sehingga Ki-sok beranggapan jika kedatangan Sokyun di malam itu adalah untuk memperbaiki kesalahannya serta melakukan pengakuan di hadapan Lee Bom. 기특하네. 핏줄에 힘은 대단한 것. Namun Sokyun langsung meluruskannya dengan tetap meminta Ki-sok untuk menjaga dan melindungi mereka. Perkataan itu membuat Ki-sok geram dan meradang. Ia juga menyebut Sokyun sebagai pria pengecut yang tega mentelantarkan anak sendiri.
Bahkan binatang pun tak akan berbuat seperti itu. 걔도 지가 낳은 새끼는 안 버린다더라. Sokyun sudah mengepalkan tangannya dan bersiap melayangkan tinju ke arah Kisuk. Namun dalam hatinya ia mengakui jika semua ucapan Kisuk memang benar. Sebelum kehadirannya disadari oleh Yongsin, Sokyun segera pergi meninggalkan rumah itu. Keesokan paginya ketika Libum mendapati tas dan bonekanya sudah kembali, ia pun bersorak gembira. Ia membagikan makanan itu kepada semua orang di rumah dan berniat berbagi dengan teman-temannya. Namun Kisuk masih belum membolehkannya keluar sehingga ia harus sedikit bersabar. Beberapa warga berbondong-bondong mendatangi rumah Yongsin. Mereka menyalahkannya atas kerugian bisnis yang dialami setelah berita penyakit putrinya tersebar. 진정 같은 소리하고 자빠졌네. Mereka juga mempertanyakan keberanian Yongsin yang masih tinggal di desa, padahal warga sudah mengucilkannya. Kisuk bergegas membawa pergi Libum agar ia tak mendengar kalimat kasar dari mulut para warga. Sementara Yongsin berdiri seorang diri untuk mempertahankan haknya tinggal di tanah miliknya sendiri. 우리 보미가 AIDS에 걸린 건 뭘 대단히 잘못한 일도 아니고 Yongsin menjelaskan bahwa penyakit anaknya bukanlah penyakit yang menular dengan mudah, namun warga tak mau mendengarkannya. Ketika ia meminta agar dirinya dibiarkan tinggal dengan tenang di desa, seorang warga justru merasa geram dan langsung melabraknya. Saat itu, Yongsin tak melakukan perlawanan apapun dan membiarkan rumahnya diobrak-abrik. Sambil menemani Libum bermain di tepi pantai, Kisuk tampak cemas menanti kabar dari Yongsin. Untuk mengalihkan perhatian Libum yang mulai merasa bosan dan ingin pulang, Kisuk lantas mengajaknya bernyanyi bersama. Nyonya Choi yang kebetulan melintas melihat kebersamaan keduanya seperti ayah dan anak. Satu sisi hatinya merasa bahagia melihat cucunya kembali ceria. Namun di sisi lain ia merasa sedih jika memikirkan penyakit Libum. Ia rupanya mencari tahu dari kenalannya dan mendengar jika penyakit itu bisa disembuhkan meskipun akan memakan waktu yang lama dan biaya yang banyak. Nyonya Choi diam-diam menghitung tabungannya dan berniat membiayai pengobatan Libum sampai tuntas. Walaupun mulutnya rewel, namun ia tak akan tega melihat cucunya menderita meskipun bibirnya tak pernah mengakui hal itu. Suatu malam, Kisuk berusaha berbaur dengan keluarga Yongsin dengan makan bersama di ruangan utama. Ia juga menggunakan gelas yang sama dengan milik Yongsin ketika menggosok gigi. 그 뺨에 난 상처는 뭐예요? Melihat beberapa luka lecet di wajah Yongsin, Kisuk merasa khawatir dan menawarkan padanya untuk pergi meninggalkan desa. Namun ajakan itu ditolak olehnya karena Yongsin ingin mengajari Libum untuk menegakkan kepalanya seperti yang diajarkan oleh Kisuk. 우리 보미한테 당당하게 살라고 가르쳐 줄 거예요. Ia juga beralasan jika bersembunyi dan menghindar hanya akan melelahkan. Eunhye tanpa sengaja menemukan sobekan kertas di tempat sampah yang berisi tulisan tangan milik Sokyun. Rupanya sobekan itu berasal dari buku harian milik Sokyun di masa lalu. Dari sanalah Eunhye mengetahui jika selama ini Sokyun masih memendam perasaan pada Yongsin dan semakin meyakini jika Libum adalah putri Sokyun. 나중에 커서 영신이와 결혼하고 싶다. Saat Sokyun dalam keadaan mabuk, Eunhye melajukan mobilnya menuju ke Pulau Purum dan berhenti tepat di depan rumah Yongsin. Saat Sokyun tersadar, ia sangat terkejut karena sudah berada di sana. Eunhye lalu menjelaskan kesalahpahaman tentang kehamilannya dan menyuruh Sokyun agar bertobat. 보미 엄마 옆으로 돌아가는데 Ia sudah mempertimbangkannya dan bertekad untuk melepaskan Sokyun sehingga Sokyun bisa berada di sisi Libum dan menjadi sosok ayah baginya setelah ia mentelantarkannya selama bertahun-tahun. Mendengar perkataan Eunhye, Sokyun hanya diam sembari menangis. Dalam hatinya ia mengakui semua dosa-dosanya pada wanita di sekitarnya karena sudah menyakiti perasaan mereka. Pantang menyerah, Dr. Oh dan perawat Suhran memberikan pengetahuan tentang penyakit AIDS pada murid SD, sehingga ia berharap mereka bisa menerima kehadiran Libum di sekolah untuk belajar bersama. Namun usaha keduanya belum juga berhasil, karena anak-anak sudah terlebih dulu mendapat informasi yang salah dari orang tua masing-masing. 뻥까지 마세요. 박대차
Pagi itu Libom berhasil lolos dari perhatian ibunya dan berlari menuju sekolah. Ia bermaksud membagikan makanan cepat saji kepada teman-temannya. Alih-alih menerima pemberian Libom dan berterima kasih, teman-temannya justru mengusirnya pergi. Bahkan teganya ada beberapa teman yang melempari Libom dengan batu. Nyonya Choi yang berada di tempat itu untuk mengantar Yongju lantas membela Libom di hadapan teman-temannya yang menyebutnya kerasukan setan. Ia bahkan memasang tubuhnya untuk melindungi Libom dari lemparan batu itu. Setelah menyadari Libom tak ada di rumah, Yongsin bersama Kisuk bergegas mencari dan bertemu dengannya di tengah jalan dalam keadaan menangis. Libom menceritakan peristiwa yang dialaminya sehingga mengakibatkan Nyonya Choi terluka. Kisok pun pergi ke klinik untuk memastikannya. Setibanya di sana, terlihat Nyonya Choi sedang mengomel kesal dan menolak mendapatkan penanganan di klinik desa. Ia tak percaya pada kemampuan Dr. Oh dan ingin pergi ke rumah sakit besar hanya untuk menjahit luka di kepalanya. Akhirnya, Kisok mengambil alih tugas Dr. Oh dan berhasil menjahit luka di kepala Nyonya Choi. Meskipun saat itu, ia tak berhasil membuat mulut Nyonya Choi berhenti mengomel. 깡패 남봉꾼 자식 아니랄까 봐서 지혜비가 하던 짓. Merasa cemas dengan keadaan Nyonya Choi, Yongsin pergi untuk menjenguknya sekaligus ingin berterima kasih karena sudah membela putrinya. Namun Kisuk melarangnya untuk masuk ke dalam klinik karena tak ingin Yongsin mendapat omelan darinya. Namun Yongsin tetap bersikeras dan Nyonya Choi langsung memarahi dan menyalahkannya atas nasib buruk yang menimpa Libom. Sebenarnya ucapan Nyonya Choi lebih didasari oleh rasa penyesalannya yang membiarkan Libom hidup menderita sedari lahir. 새끼 대신 내가 돌 맞아줬다고 고마워? 착각하지 마. Namun ia tak pandai dalam mengekspresikan perasaan sehingga hanya bisa menyalahkan Yongsin karena sudah melahirkannya. Yongsin bisa memahami maksud ucapannya, namun berbeda dengan Kisuk yang merasa jengkel mendengar hal itu. 뭘 계속 듣고 있어요, 등신같이. Terlebih melihat Yongsin hanya diam mematung tanpa melawan sedikit pun. Kisuk lalu menariknya keluar dan memarahinya. Ia kesal melihat sikap pasrah yang dimiliki Yongsin dan keluarganya. Ia ingin agar Yongsin memiliki keberanian untuk melawan dan membela harga dirinya. Perdebatan pun terjadi di antara keduanya. Pada akhirnya, Kisuk berkata bahwa mulai sekarang ia tak akan melibatkan diri lagi dengan keluarga Yongsin. Meski Yongsin sekarat di depannya pun, ia tak akan bergeming untuk menolong. 앞으로는 그 집 일에 신경 끌게요. Hari itu ramalan cuaca menyebutkan akan terjadi hujan topan di Pulau Purum. Libum sedang mengobrol dengan Bora melalui sambungan telepon. Lalu Bora mengajaknya pergi untuk melihat anak kucing yang baru lahir. Karena sudah lama tak bermain bersama teman-temannya, Libom memberanikan diri menyelinap keluar tanpa sepengetahuan kakek yang sedang menjaganya. Ketika ia berpapasan dengan Kisuk di halaman, Libum beralasan ingin pergi ke toilet. Kisuk sendiri masih merasa kesal semenjak perdebatannya dengan Yongsin. Meskipun begitu, ia tetap gelisah menunggu Yongsin dan merasa tenang setelah melihatnya pulang. Ia pun mengurung diri di dalam kamar sembari mendengarkan musik melalui perangkat audio di telinganya. Karena hal itulah Kisuk tak menyadari saat Yongsin berteriak memanggil nama Libom. Tak butuh waktu lama bagi Yongsin untuk menyadari bahwa putrinya menyelinap pergi. Meski cuaca sedang hujan angin disertai petir, ia tetap keluar untuk mencari putrinya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan salah satu teman Libom yang menginformasikan bahwa Libom bersama Boram sedang terjebak di sebuah lubang. Yongsin pun segera menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan kedua anak itu. Libom bersikeras agar ibunya mengangkat Boram terlebih dulu sebelum dirinya. Namun sebuah dahan pohon jatuh menimpa Yongsin. Meskipun begitu, Yongsin tetap bertahan dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan keduanya. Kisuk sedang menemani kakek makan malam saat Dr. Oh menelponnya dan mengabarkan keadaan Yongsin akibat kecelakaan yang ia alami. Ia pun bergegas pergi ke klinik karena sangat khawatir. Tubuh Yongsin terlihat tidak mengalami luka apapun, namun tetap tak sadarkan diri dan membuat Dr. Oh kebingungan. 전혀 없는데 혈압은 자꾸 떨어지고 의식이 없어요.
Setelah Ki-suk memeriksanya, ia mengetahui jika Yong-sin mengalami perdarahan di dalam tubuhnya dan segera melakukan tindakan medis. Sembari menanganinya, Ki-suk menyesali ucapan terakhirnya pada Yong-sin yang tak akan menolongnya meskipun ia sekarat. Melihat banyaknya darah yang dikeluarkan dari tubuh Yong-sin, Ki-suk meminta Dr. Oh agar mencarikan pendonor secepatnya, atau nyawa Yong-sin mungkin tak akan selamat. Perawat Suhran lalu memanfaatkan radio desa untuk mengumumkan berita mendesak itu. Ia berharap ada warga yang bersedia untuk menolong. Pada akhirnya, Ki-suk bersama Dr. Oh pergi mendatangi rumah warga yang memiliki golongan darah yang sama dengan Yong-sin. Karena takut tertular virus AIDS, hampir semua orang menolak untuk mendonorkan darahnya dengan berbagai alasan. Keduanya lalu mengetuk rumah Nyonya Choi sebagai harapan terakhir, berharap pembantu Nyonya Choi bersedia menolong Yong-sin. Namun sayang, ia tetap menolak, padahal Nyonya Choi sudah menjanjikannya sejumlah uang sebagai imbalan. Nampaknya Nyonya Choi juga mencemaskan keadaan Yong-sin dan ia pun berdoa untuknya. Saat Ki-suk dan Dr. Oh hendak berbalik pergi, keduanya berjumpa dengan So-kyun lalu menanyakan golongan darah miliknya. 혹시 B형이에요? Beruntungnya, So-kyun memiliki golongan darah yang sama dan mereka bertiga bergegas menuju klinik. Meskipun sudah menerima transfusi darah, kondisi Yong-sin masih tetap sama dan bahkan mulai memburuk. Ki-suk tak tahu harus berbuat apa lagi untuk menolongnya, terlebih peralatan medis di klinik itu masih terbatas. 힘좀 내요, 범이 엄마. 죽으면 안 돼요. Ia kemudian teringat pada ayahnya dan menelpon untuk meminta arahan. Berkat arahan dari Tuan Min, Ki-suk melakukan penanganan yang tepat dan berhasil membuat Yong-sin melewati masa kritis. Ki-suk pun mengucapkan terima kasih dan membuat ayahnya merasa senang. Karena setelah sekian lama, ayah dan anak itu tak pernah menjalin komunikasi dan Ki-suk cenderung menjauhinya. Sebelum menutup perbincangan, Tuan Min berkata pada putranya bahwa setelah semua usahanya maksimal, ia harus menyerahkan sisanya kepada Tuhan. Badai mulai berhenti dan tiba-tiba klinik didatangi oleh beberapa orang yang bersedia mendonorkan darah untuk Yong-sin. Di antaranya ada pembantu Nyonya Choi yang sudah menerima imbalan, serta Do-cha yang pergi karena rengekan ibunya. Sementara itu, terlihat Ki-suk mendatangi sebuah gereja untuk mendoakan keselamatan Yong-sin. Pada pagi harinya, Ki-suk kembali ke klinik setelah sepanjang malam berdoa dan mendapati Yong-sin sudah siuman. So-kyun yang berada di sampingnya sepanjang malam langsung mencium bibir Yong-sin sebagai bentuk kegembiraannya, dan adegan tersebut disaksikan langsung oleh Ki-suk. Yong-sin dipindahkan ke rumah sakit di kota untuk menjalani operasi. Namun ia memikirkan Lee-bom dan kakek karena tak ada yang mengurus keduanya. Mendengar hal itu, So-kyun berinisiatif membawa Lee-bom dan kakek ke rumahnya yang sudah pasti ditentang oleh Nyonya Choi. Kali ini So-kyun memberanikan diri untuk melawan ibunya sendiri. Ia menegaskan pada Nyonya Choi untuk menerima Lee-bom dan kakek karena keduanya adalah keluarga. Lalu dengan gamblang So-kyun berkata bahwa Lee-bom adalah putrinya dan ia yakin ibunya juga sudah menyadari hal itu semenjak Yong-sin hamil. 걸린 애가 아니고 어머니 손녀예요. Nyonya Choi berusaha mengelak dengan alasan Yong-sin saja tak pernah mengakui secara langsung bahwa So-kyun adalah ayah dari bayinya. Namun sebenarnya, ibu dan anak itu sama-sama tahu jika selama ini Yong-sin sengaja diam karena menyadari dirinya tak akan pernah diterima oleh Nyonya Choi mengingat status ekonomi yang berbeda. 가족이라고요. So-kyun menyusul ke rumah sakit dan melihat Ki-suk sedang duduk termenung di depan ruang operasi. Sembari menunggu operasi berlangsung, So-kyun membuat pengakuan pada Ki-suk bahwa selama ini ia sudah salah jalan dan menjadi pengecut. Seharusnya ia mengikuti kata hatinya saja dan berani melawan dunia untuk melindungi Yong-sin dan Lee-bom alih-alih meninggalkan keduanya. So-kyun merasa sekarang sudah waktunya untuk memperbaiki semua kesalahan dan memulai hidupnya sedari awal. 뭔가 대단한 게 있는 줄 알았어요.
Namun ucapan itu langsung disergah oleh Ki-suk dengan berkata bahwa Seok-hyun sudah terlambat karena sekarang sudah ada dirinya yang masuk dan terlibat terlalu jauh dalam kehidupan Yong-shin. 너무 늦게 왔어요, 최석현 팀장님. Ketika Lee Bom bangun tidur, ia terkejut mendapati dirinya sudah berada di kamar Nyonya Choi dan mantel ajaibnya sudah tak ada. Bahkan baju yang dipakainya sudah diganti. Ia menanyakan pada kakek Lee yang tertidur di kursi di manakah mantel ajaibnya. Ternyata Nyonya Choi sudah membakar mantel plastik itu karena sudah sangat kotor dan lusuh. 보내서 우리 쓰레기 태우는 길에 방금 같이 태웠다 왜? Ketika Nyonya Choi berniat memandikan Lee Bom, ia langsung menolak karena khawatir akan menularkan penyakitnya. Melihat gadis sekecil itu sudah bertindak hati-hati dengan mengkhawatirkan orang lain, Nyonya Choi pun menjadi tersentuh akan kebaikannya. 만지지 마세요. Ia kemudian membaca kembali selebaran yang pernah dibagikan oleh Dr. Oh yang berisi informasi tentang penyakit AIDS. Setelah memahami bagaimana cara penularan penyakit, Nyonya Choi meyakinkan pada Lee Bom bahwa mandi bersama tak akan membuatnya tertular. Untuk pertama kalinya, Lee Bom menghabiskan waktu bersama dengan nenek kandungnya dan merasakan kehangatan darinya. 언니랑 나랑 닮았다 그럼 기분 안 나빠요. Mendengar Lee Bom memujinya sebagai orang yang baik hati, Nyonya Choi menangis terharu. Ia lalu bertekad akan memperjuangkan kesembuhan Lee Bom dan bertanggung jawab atas pengobatannya. Lee Bom memeluknya dan mengucapkan terima kasih. 내가 책임지고 꼭 고쳐줄게. Tanpa disadarinya, Seok-hyun yang sedari tadi berdiri di balik pintu kamar mandi turut menangis mendengar pembicaraan itu. Saat membuka mata, Yong-shin mendapati Ki-suk masih menggenggam tangannya sembari tertidur di samping ranjang. Menyadari Yong-shin sudah bangun, Ki-suk langsung memeriksa keadaannya dan mendapati detak jantungnya yang mulai naik. Ki-suk menduga jika Yong-shin sedang merasa gugup lantaran ia memegangi tangannya. Hal itu pun memicu semangat untuk segera mengakui perasaannya terhadap Yong-shin. 내가 손잡고 있어서 Ki-suk berkata bahwa semenjak ia bertemu dengannya, ia mulai belajar bersabar dan menahan diri serta memiliki keinginan untuk melanjutkan hidupnya. Ia pun berharap Yong-shin bersedia menerima perasaannya dan membiarkan dirinya berada di sisinya. Setelah berkata panjang lebar, Yong-shin hanya diam merespon sembari meneteskan air mata dan membuat Ki-suk kebingungan karena mengira Yong-shin sedang kesakitan. Rupanya Yong-shin merasa dirinya tak cukup pantas bagi Ki-suk dan tak ingin mengecewakannya. 아저씨한테 어울리는 사람은 따로 있어요. 난 아니에요. Keterangan itu pun membuat Ki-suk langsung mencium bibir Yong-shin dan tak memberinya kesempatan untuk berbicara lagi. Setelah beberapa hari dirawat pasca operasi, akhirnya Yong-shin bisa pulang. Lee Bom langsung berlari memeluknya, sementara Seok-hyun hanya tersenyum melihat Yong-shin yang sudah tampak sehat. Mengetahui jika selama beberapa hari ini Lee Bom dan kakek tinggal di rumahnya, Yong-shin mengucapkan terima kasih pada Seok-hyun. 고생 많았지? Tak ingin berlama-lama dalam situasi canggung bertiga, akhirnya Seok-hyun pamit pulang. Selagi Yong-shin dan Lee Bom tengah melepas rindu, Ki-suk duduk di teras sembari mendengarkan canda tawa keduanya dan berharap ia bisa bergabung bersama sebagai bagian dari anggota keluarga. Pada sebuah kesempatan, Ki-suk pun menyatakan keinginan itu pada Yong-shin yang hanya dijawabnya dengan senyuman. 아줌마랑 가족 되고 싶어요. Nyonya Min menghubungi Seok-hyun dan mengabarkan tentang kekacauan proyek yang terjadi di Pulau Purum setelah Seok-hyun meninggalkannya. Pegawai yang menggantikan posisi Seok-hyun membawa kabur uang proyek dan kini situasi sedang kacau sehingga Nyonya Min meminta bantuannya karena ia sangat percaya pada Seok-hyun. Pada akhirnya Seok-hyun menyanggupi permintaan tersebut dan segera pergi untuk memeriksa situasi kantor. Rupanya terjadi keributan di sana ketika orang-orang berdatangan dan menuntut agar uangnya dikembalikan segera. Dalam keributan itu, Seok-hyun mengalami cedera pada tangannya dan Dr. Oh sebagai dokter desa lalu melaporkan hal itu pada Ki-suk. Ia merasa khawatir dengan keadaan Seok-hyun yang belum sempat mendapatkan penanganan karena saat itu banyak orang yang terluka akibat kejadian tersebut. 잘못한 것도 없는데.
Meskipun keduanya sedang bersaing untuk mendapatkan Yongsin, namun Ki-suk tetap menjalankan kewajibannya sebagai dokter dan mencari keberadaan Seok-hyun untuk mengobatinya. Sembari menerima perawatan dari Ki-suk, Seok-hyun menasehatinya bahwa jalan yang ia tempuh untuk mendampingi Yongsin bukanlah jalan yang mudah, sebab ia harus menghadapi cemoohan dari banyak orang. Selain karena kondisi Yongsin yang patut dikasihani, ia juga harus menghadapi penyakit AIDS Lee-bom. 갈 수 있는 길이 아닙니다. Seok-hyun mengakui jika selama ini ia tak punya cukup keberanian untuk menempuh jalan tersebut. Namun kini ia tak ingin mengulangi kesalahan yang sama dengan meninggalkannya. Dan fakta bahwa ia adalah ayah kandung dari Lee-bom takkan pernah berubah sampai kapanpun. Untuk itulah ia meminta pada Ki-suk agar mundur saja, yang hanya dijawab singkat oleh Ki-suk bahwa ia tak mau menyerah apapun yang terjadi. Setelah insiden pelemparan batu yang pernah dilakukan oleh seorang temannya, Lee-bom menolak pergi ke sekolah. Ia juga merasa khawatir jika penyakitnya itu bisa menular kepada teman-temannya, meskipun sang ibu sudah berkali-kali menjelaskan padanya. 변했나? 학교 한 번만 가보자, 봄아. 싫어. Alih-alih pergi ke sekolah, Lee-bom justru berniat ke tempat Nyonya Choi untuk menunjukkan anak kucing padanya. Yongsin berusaha mencegahnya, namun Lee-bom berlari dengan cepat. Seok-hyun yang kebetulan melintas di tempat yang sama berusaha membantu Lee-bom dengan menghalangi Yongsin untuk mengejar putrinya. Bahkan Seok-hyun menahan tubuh Yongsin dengan memeluknya dan menjadi bahan cemoohan warga yang melihat. Merasa kesal, Yongsin pun menyebut Seok-hyun sebagai pria brengsek yang selalu memperlakukan dirinya sesuka hati dan tanpa mempertimbangkan perasaannya. Seperti ketika dulu ia dijadikan bahan taruhan bersama teman-temannya. 너 왜 이렇게 나한테 함부로 해? Seok-hyun meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan meminta Yongsin untuk memberinya kesempatan, mengingat Lee-bom adalah darah dagingnya. Yongsin menegaskan bahwa Lee-bom adalah putrinya, bukan anak siapapun, dan memintanya agar berhenti mendekatinya lagi. Ketika Seok-hyun memastikan apakah Yongsin menyukai Ki-suk, Yongsin hanya mengangguk yang membuat Seok-hyun semakin patah hati. Setibanya di rumah, Seok-hyun menghampiri ibunya yang sedang bersembunyi di dalam kamar mandi karena ia tak berani menghadapi putranya setelah ketahuan berbuat salah. Ia terpergok sedang memarahi Yongsin yang berdiri di depan rumah yang bermaksud menanyakan keberadaan Lee-bom. Namun Nyonya Choi malah berkilah dan mulai mengomel. 너하고는 털끝조차도 어떤 연결도 시키고 싶지 않은 사람이야. Seok-hyun menyebut nasib Lee-bom mirip seperti dirinya yang diabaikan oleh ayah kandungnya sendiri. Diketahui jika ayah Seok-hyun pergi meninggalkannya ketika ia masih remaja hanya demi bersama wanita lain. 보란 듯이 아버지한테 복수하러 가자. Namun bedanya, Seok-hyun pernah merasakan kasih sayang seorang ayah, namun Lee-bom justru tak pernah mengenal ayah kandungnya. Ia memohon pada ibunya agar bisa melepaskan semua kebencian di hati, sehingga bisa menerima Yongsin dan Lee-bom sebagai keluarga. Seok-hyun lalu membawa Lee-bom ke kantornya karena ibunya tak berada di rumah dan tak tega meninggalkan Lee-bom seorang diri. 좀 많이 기다렸지? 미안해. 팀장님. Orang-orang di kantor menyebut wajah keduanya tampak seperti ayah dan anak. Mendengar ungkapan itu, Lee-bom menganggapnya sebagai hal yang lucu. Sementara Seok-hyun sangat senang mendengarnya dan menanggapinya dengan serius. Sembari bergurau, Lee-bom memanggil Seok-hyun dengan sebutan ayah dan kembali tertawa dibuatnya. Padahal gurauan itu sudah berhasil membuat hati Seok-hyun berdebar. 아빠. Ki-suk bersama Yongsin pergi ke rumah Nenek Sung untuk mengantarkan obat, mengingat Nenek Sung memang tinggal seorang diri di rumahnya. Hal itu dilakukan atas permintaan Dr. Oh yang sedang berada di luar pulau untuk menghadiri seminar. Di tempat Nenek Sung, selain memeriksa kondisi kesehatannya, Yongsin membantunya untuk menyiapkan makanan, sementara Ki-suk membantu menyiapkan kayu bakar. Sembari mengeluh, Ki-suk berusaha mengerjakan pekerjaan yang tak pernah dilakukannya seumur hidup, hanya demi mendapat perhatian dari Yongsin. Ia mengakui jika Yongsin sudah banyak berubahnya dari seorang pria pembuat onar menjadi seorang pria yang jauh lebih sabar.
Dalam perjalanannya pulang, Ki-sok mengajak Yong-sin menikmati waktu sejenak di pinggir pantai. Yong-sin berteriak memanggil kedua orang tuanya dan neneknya yang sudah meninggal. Ia bermaksud menyapa mereka seperti yang pernah diajarkan kakek Lee padanya. 잘 지내세요? Ia juga menyarankan pada Ki-suk untuk menyapa Jimin, namun Ki-suk hanya terdiam. Pada akhirnya, Ki-suk memberanikan diri untuk menyampaikan permintaan maaf dari Jimin atas kesalahannya yang membuat Lee Bom terjangkit penyakit. Mendengar pengakuan itu, Yong-sin sempat terdiam sebelum akhirnya ia menyimpulkan jika kebaikan Ki-suk selama ini hanya sebatas rasa tanggung jawab. 참 쉽네. Tanpa menyangkal atau membenarkan anggapan Yong-sin, Ki-suk hanya diam dan membiarkan Yong-sin pergi meninggalkannya dengan raut kekesalan. Setibanya di rumah, Yong-sin langsung membuang boneka beruang pemberian Jimin dan Lee Bom menangis karenanya. 엄마 곰돌이가 싫어졌어. Di lain tempat, terlihat kakek sedang berduaan dengan Nyonya Song dan kebersamaan keduanya sempat diabadikan oleh seorang fotografer. Karena sudah tak tahan ingin buang air kecil, kakek meminta fotografer itu untuk menggantikan dirinya dengan menopang kepala Nyonya Song di pangkuan. Tanpa sengaja, ia melihat Nyonya Choi yang sedang berjalan menuju tengah laut berniat mengakhiri hidupnya. Nyonya Choi merasa tak bisa membersihkan hatinya dari kebencian dan tak sanggup untuk memaafkan suaminya, sehingga ia memilih jalan pintas. Namun rencananya gagal lantaran kakek Lee mencegahnya yang membuat kakek jatuh terpeleset ke dalam air hingga ia tak sadarkan diri. Kejadian itu pun meninggalkan perasaan bersalah di hati Nyonya Choi dan ia tak henti-hentinya berdoa pada Buddha. Meskipun Sokyun mengabarinya bahwa kondisi kakek baik-baik saja dan sudah pulang dari klinik, namun Nyonya Choi justru mengatakan hal yang sebaliknya. Ia menyuruh putranya agar mempersiapkan diri untuk menjadi pimpinan sidang berkabung, mengingat kakek Lee sudah menganggapnya seperti cucu sendiri. 네가 그래도 명색이 손주 사위인데. Firasat Nyonya Choi mengatakan jika kakek Lee akan segera pergi meninggalkan dunia ini, namun Sokyun tak mengerti dengan ucapan ibunya. Begitu kakek pulang dari klinik, ia meminta agar dibelikan banyak kue coklat di malam itu. Lalu ia mengajak Yong-sin dan Ki-suk berkeliling desa untuk meletakkan kue coklat masing-masing di depan pintu rumah warga. Namun perjalanannya terhenti ketika ia sampai di depan rumah Nyonya Song dan mendengarkan nyanyian yang merdu. Kakek Lee tiba-tiba menangis sedih dan Ki-suk terpaksa menggendongnya pulang karena saat itu kakek terlihat kelelahan. Meski Yong-sin berusaha menenangkan dan membujuknya untuk tidur, namun kakek tetap bersikeras ingin membagi kue coklat. Sembari menatap matanya, kakek berharap Ki-suk sudi menyelesaikan pekerjaan untuk membagi kue coklat itu. Pada tengah malam, saat semua orang tertidur, kakek masuk ke dalam kamar Ki-suk dan meletakkan kue coklat di sana. Tak lupa, ia juga mengucapkan terima kasih padanya. Saat Ki-suk membuka matanya, ia melihat kue coklat itu dan bergegas memeriksa kondisi kakek di kamarnya. Setelahnya, Ki-suk melangkah keluar kamar dan memeluk Yong-sin beserta Lee Bom yang mengisyaratkan bahwa kakek sudah pergi untuk selamanya. Sudah 3 hari berlalu setelah acara pemakaman kakek, namun Yong-sin masih larut dalam kedukaan dan menolak untuk makan. Hal itu pun membuat Ki-suk merasa sedih sekaligus lemas karena ia juga ikutan tak nafsu makan. Ki-suk berusaha membujuk Yong-sin dengan membelikan banyak makanan kesukaan, namun usahanya belum juga berhasil. 아줌마가 말한 일식집 메뉴 다 털어왔으니까. Lee Bom belum juga mau berangkat ke sekolah dan Yong-sin memaksanya setelah berulang kali membujuknya dengan lembut. Pada akhirnya, Ki-suk turun tangan dengan mengantarkan Lee Bom ke sekolah dan tetap tinggal untuk mengawasinya. Namun Ki-suk tertidur sehingga ia tak menyadari Lee Bom sudah berbalik pulang tak lama setelah ia masuk ke dalam. Ternyata Lee Bom merasa sedih melihat teman-temannya tertawa dan bergembira tanpa kehadirannya. Ia merasa jika teman-teman sudah mulai melupakan dirinya dan ia pun mencurahkan perasaannya kepada Yong-sin.
Sementara itu, mengira juga Lee Bom sudah mulai merasa nyaman di kelas, Ki-sok pergi ke klinik untuk membantu Dr. Oh yang kewalahan menangani pasien. Tanpa diketahui olehnya, Yong-sin sedang berkemas dan bersiap untuk pergi meninggalkan desa. Lee Bom merasa heran dengan keputusan mendadak dari ibunya. Tindakan impulsif itu dilakukan Yong-sin setelah melihat putrinya menangis sedih sepulang sekolah. Sebenarnya, sudah lama Yong-sin ingin meninggalkan kampung halamannya, namun selama ini ia tertahan karena kakek Lee. Kini kakek Lee sudah tiada dan ia memiliki banyak alasan untuk segera pergi. Yong-sin ingin Lee Bom bisa menyelesaikan pendidikan dan memberinya lingkungan yang nyaman. Di desa, ia tak bisa bekerja karena semua orang menghindarinya, sehingga ia tak punya uang untuk biaya hidup. 엄마는 이제 돈 없어서 돈도 벌어야 되는데 일도 못 나가고. Meski Lee Bom bersikeras ingin menunggu Ki-suk untuk berpamitan, namun keduanya sudah pergi sebelum Ki-suk pulang. Ki-suk sangat terkejut mendapati rumah itu kosong tanpa perabotan dan tanpa penghuni. Ia pun bergegas menuju dermaga berharap bisa menyusul Yong-sin sebelum semua terlambat. Mobil yang dikendarainya melaju kencang hingga bisa mencegat laju truk yang ditumpangi oleh Yong-sin. Ia menanyakan alasan Yong-sin pergi dan merasa sedih saat menyadari jika dirinya tak cukup berarti di mata Yong-sin, sehingga Yong-sin tega pergi begitu saja. 있을 이유가 안 돼요? Merasa bujukannya tak mempan, Ki-suk hanya bisa pasrah dengan keputusan Yong-sin. Ternyata bukan hanya Ki-suk yang mencegah Yong-sin pergi. Keluarga Boram bersama Tuan Pak serta Docha juga menyusul ke sana dan meminta Yong-sin untuk tetap tinggal di desa. Tak lupa semuanya meminta maaf atas perlakuan mereka terhadap keluarga Yong-sin dan berjanji akan bersikap lebih baik. 가지마 영신아. Sokyun melihat dari kejauhan para warga yang bergotong royong mengembalikan barang-barang milik Yong-sin ke rumahnya. Saat ia pulang, Lee Bom sudah berada di sana bermain bersama Yong-ju. Nyonya Choi lalu mengatakan bahwa Lee Bom adalah cucu kandungnya dan Sokyun adalah ayah kandungnya. 진짜 석균이 삼촌이 봄이 아버지라니까. Melihat Lee Bom yang tampak kebingungan, Sokyung langsung meralat ucapan ibunya dan berkata bahwa hal itu hanyalah harapan dari Nyonya Choi semata. Nyonya Choi merasa terheran dengan perilaku putranya yang justru menyembunyikan kebenaran setelah kemarin bersikeras mengakui Lee Bom sebagai darah dagingnya. Sokyun beralasan bahwa ia terlalu malu untuk mengakui kebenaran itu di depan Lee Bom setelah ia mengabaikannya selama ini. Ia merasa jika dirinya tak pantas disebut sebagai ayah. 윽박지르고 구박하고 멸시하고. Pernyataan itu membuat hati Nyonya Choi sedih dan ia ingin memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat olehnya dan juga Sokyun. Dengan alasan mengantarkan Lee Bom pulang, Nyonya Choi berniat menemui Ki-suk untuk berbicara dengannya. Sembari berlutut, ia memohon padanya agar memberi kesempatan pada Yong-sin dan Sokyun, sehingga tak terjadi penyesalan di masa mendatang. Namun Ki-suk tak menjawab apapun karena semua itu tergantung pada keinginan Yong-sin. Setelah diam-diam mendengarkan pembicaraan Ki-suk dengan Nyonya Choi, Yong-sin pergi menemui Sokyun. Ia menjelaskan bahwa ia tak pernah menyalahkannya atas apa yang terjadi pada dirinya. Memiliki Lee Bom adalah sebuah anugerah baginya dan ia tak akan pernah menyesal sedikit pun. 고마워. Meski selama ini mulutnya selalu ramah setiap kali bertemu dengan Sokyun, namun dalam hatinya ia ingin berterima kasih karena sudah menghadirkan Lee Bom dalam hidupnya. Sokyun lalu mengakui bahwa selama ini ia selalu menyayangi dan mencintai Yong-sin bukan sekedar permainan di hadapan teman-temannya. Dengan saling mengungkapkan pikiran dan isi hatinya, kesalahpahaman di antara keduanya pun terluruskan. 너 좋아하고 사랑했었어. Sementara Ki-suk masih duduk termenung menunggu Yong-sin pulang. Ketika melihat wajahnya, Ki-suk berharap-harap cemas dengan keputusan yang akan dikatakan oleh Yong-sin. Rupanya Yong-sin dan Sokyun sepakat untuk menempuh jalan hidupnya masing-masing tanpa harus menjadikan Lee Bom sebagai pengikat keduanya. Dengan begitu, setiap orang bisa merasa bahagia tanpa terbebani oleh masa lalu atau tuntutan untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang sudah terjadi. 저한테 그렇게 가르쳐줬죠.
Waktu pun berlalu, Yongsin dan Libom kembali menjalani hari-harinya dengan penuh keceriaan bersama Kisuk yang selalu menjaga keduanya. Dan film pun berakhir.